Yang satu adalah teman Feng Zhengde, dan yang satunya lagi adalah teman Han Cheng. Lin Nan terdiam beberapa saat, berpikir dalam hati bahwa monumen kuno ini berbahaya. Jika bukan karena Monkey kecil itu, dia pasti sudah mati di bawah batu besar ini. Tetapi mengapa Monkey kecil ini memperlakukan dirinya sendiri secara berbeda dari kelompok orang ini? Aku tidak dapat menemukan jawabannya, jadi aku berhenti memikirkannya. Dia mengambil tas yang robek itu dan barang-barang yang diberikan Monkey kecil itu, lalu menjejalkannya ke dalam pelukannya. Apakah kamu melihat kerumunan? Lin Nan mengerutkan kening dan bertanya. Melihat Monkey kecil itu menunjuk ke jalan yang mengarah ke kejauhan, Lin Nan menghela napas lega dan kemudian bertanya, bagaimana kita bisa keluar dari sini? Monkey kecil itu menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat bahwa dia tidak bisa keluar. Saya ingin keluar dan bertemu dengan orang-orang itu. Apakah ada cara? Lin Nan hanya bisa menggantungkan harapannya untuk keluar pada kelompok orang itu, begitulah katanya. Monkey kecil Sun Wudao memukul dadanya dengan keras hingga mengguncang gunung, lalu berlari keluar gunung bersama Lin Nan. Setelah berbelok di sudut, mereka melihat sebuah pilar di puncak gunung yang megah, menjulang ke atas ke tempat yang tidak diketahui. Beberapa orang berkumpul di sekitarnya, dan baju besi berbintik-bintik serta pola-pola besar membuat pilar yang menjulang ke langit ini tampak semakin misterius. Pilar apa itu? Monkey kecil Sun Wudao memeluk erat pilar itu beberapa kali di tanah, tetapi pilar itu tidak bergerak. Dia menendangnya dengan marah dan pergi. Dia tidak lupa mengambil batu dan memukul pilar itu dengannya. Lin Nan tertawa saat melihatnya. Aku tahu milikmu, itu semua milikmu. Monkey kecil itu menatap Lin Nan dengan jijik dan menepuk dadanya. Lin Nan tidak bisa menahan senyum masam. Semakin jauh kita pergi, kabut pun semakin tebal. Pria dan Monkey itu pun menuruni jalan setapak di pegunungan. Lin Nan mengira Monkey kecil itu punya jalan pintas, tetapi tanpa diduga ia malah dituntun oleh Monkey kecil itu untuk melihat bayi yang tidak bisa ia gendong. Setelah berjalan beberapa saat, saya melihat sesosok tubuh berjalan perlahan di depan saya, tubuhnya bergoyang dan tampak linglung. Hati Lin Nan menegang. Orang ini adalah salah satu dari kelompok sebelumnya. Dia mengenakan pakaian yang sama dan membawa pedang di punggungnya. Lin Nan mengerutkan kening dan perlahan mendekati Monkey kecil itu. Pria itu juga tidak menyadarinya dan berjalan maju selangkah demi selangkah. Tertawa, keraguan dalam hatinya makin kuat, tiba-tiba dia meledak dan memukul-mukul dengan telapak tangannya, sengaja menimbulkan suara seperti angin pecah, tetapi laki-laki itu tetap acuh tak acuh. Ledakan, pria itu langsung tersungkur ke tanah oleh telapak tangan Lin Nan. Pria itu tampak bingung dan tatapannya kosong. Dia sudah kehilangan akal sehatnya. Lin Nan menghela napas dalam hati. Bahkan para pengendali biasa ini hampir tidak dapat bertahan hidup di situs kuno ini. Tempat macam apa ini? Namun, semakin banyak kejadian ini terjadi, semakin Lin Nan berharap. Mungkin mata Phoenix yang perlu ditemukannya ada di sini. Monkey kecil yang mengikuti dari belakang melihat lelaki itu tergeletak di tanah dan berpura-pura berjalan. Ia sangat penasaran dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh kepala lelaki itu. Siapa yang mengira bahwa kepala pria itu akan tercabut hanya dalam beberapa detik, dan dia menatap Lin Nan dengan wajah bosan, tampak sangat polos. Adegan ini langsung mengejutkan hati Lin Nan, Monkey kecil ini jauh lebih berbahaya daripada monumen kuno ini. Dia pendek dan jelek, tetapi kekuatannya sungguh menakjubkan. Hanya dengan menjentikannya 2 kali, dia benar-benar memotong kepala pengendali itu. Kejam sekali. Setelah berjalan beberapa saat, kabut tebal berangsur-angsur menghilang dan sebuah kuil kuno dapat terlihat di kejauhan. Lin Nan berkonsentrasi sejenak, berpikir dalam hati, bukankah bangunan seperti ini tidak masuk akal? Apakah saya mengambil jalan yang salah? Mungkinkah koridor yang dijaga oleh 8 patung itu adalah koridor yang menuju ke lembah batu Liangyi? Mungkinkah kuil kuno ini merupakan aula samping dalam bangunan tersebut? Di mana aula utama? Apakah itu satu-satunya jalan keluar? Kuil kuno itu sangat sunyi. Jika berdiri di bawah cahaya, kuil itu tampak gelap dan menyeramkan. Lin Nan dan Monkey kecil Sun Wudao muncul dengan tenang, tetapi Lin Nan tidak tahu bahwa di monumen kuno ini, esensi sejati dan hal-hal lainnya ditekan oleh aura misterius. Ketika saya mendekat, saya tidak mendengar suara apapun. Sebaliknya, si Monkey kecil tidak takut dan berjalan masuk dengan sikap seolah berkata, ini wilayahku, dan tidak ada seorang pun yang berani bertindak liar. Lin Nan tidak punya pilihan selain mengikutinya. Saya melihat aula itu sangat megah. Di tengahnya, ada sebuah patung setinggi beberapa meter yang terbuat dari emas dan besi tergeletak di tengahnya. Kepalanya telah hancur. 4 orang murid tergeletak di tanah. Mereka telah meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan, dengan tangan dan kaki mereka berserakan di tanah. Kau, apa yang akan kau lakukan? Bahkan jika kau membasmiku, kau tidak akan bisa lepas dari tangan Han Cheng. Pada saat ini, suara ketakutan tiba-tiba terdengar dari belakang patung itu.
Dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, bagaimana mungkin dia peduli padaku, Feng Zhengde? Bagaimana jika dia lebih tinggi dariku? Dia akan tetap mati di tanganku. Ada senyum sinis dalam suara ini. Ketika Lin Nan mendengar ini, seringai langsung muncul di sudut mulutnya. Musuh akan bertemu cepat atau lambat. Feng Zhengde ingin mengambil tindakan terhadapku sebelumnya, jadi sudah waktunya untuk menyelesaikan akun itu. Monkey kecil itu tiba-tiba menendang sebongkah kerikil sambil menimbulkan suara yang keras. Siapa ini? Feng Zhengde tiba-tiba berteriak keras. Saudaraku, selamatkan aku. Tak lama kemudian, sebuah cahaya terang tiba-tiba muncul, dan dengan suara ledakan yang keras, seorang pria terbang keluar dari balik patung itu dan hendak berlari keluar aula. Monkey kecil itu sangat terkejut. Bagaimana orang ini bisa terbang? Tertawa, dia melompat ringan dan meninju ke depan. Murid sekte hantu itu diam-diam mengumpulkan energi sejati, ingin membasmi Feng Zhengde dengan satu pukulan. Ketika dia mendengar langkah kaki Lin Nan, dia menjadi takut dan ingin melarikan diri. Lalu aku melihat seekor monkey jelek mencoba menghalangi jalanku. Ekspresi jijik muncul di wajahnya. Dia bahkan ingin bertarung denganku, sang pengendali agung. Dia mengayunkan pedangnya dengan santai. Ledakan. Saat berikutnya, penghinaan di wajah murid itu langsung berubah menjadi ketakutan dan keterkejutan yang tak terbatas. Tubuhnya tiba-tiba terlempar oleh pukulan monkey kecil itu, dan dia menabrak dinding sebelum jatuh ke tanah. Dia memuntahkan banyak darah dan napasnya lemah. Itu kamu. Kamu tidak bersama kakak senior Han. Dia hanya mengatakan setengah dari kata-katanya ketika dia tiba-tiba meninggal. Pada saat ini, Feng Zhengde sedang berdiri di atas patung besar yang tergeletak di aula dengan senjata aneh di tangannya. Dia melihat muridnya terlempar oleh pukulan monkey kecil itu dan tidak bisa menahan napas. Ketika dia melihat Lin Nan lagi, matanya tiba-tiba dipenuhi dengan keterkejutan. Kenapa kamu kembali lagi? Feng Zhengde tidak dapat menahan diri untuk berpikir cepat, Lin Nan perlahan mengumpulkan barang-barang milik kelima orang itu. Mendengar ini, dia menatap Feng Zhengde sambil tersenyum tipis, haruskah kita menyelesaikan akun sebelumnya? Matanya terpaku pada Feng Zhengde dengan seringai di wajahnya. Krisis ini begitu hebat sehingga kau dan aku tidak dalam posisi untuk saling membasmi. Hanya dengan bersatu kita bisa berjuang keluar dari situasi ini. Tapi mengapa kau kembali? Bukankah kau pernah ke sini sebelumnya? Raut wajah Feng Zhengde tak dapat menahan ketegangan, lalu dia bicara dengan nada serius. Sungguh konyol bahwa aku bahkan tidak bisa membedakan apakah itu manusia atau hantu. Lin Nan tertegun sejenak, lalu dia mengerti. Itu pasti orang tambahan yang berubah wujud menjadi dirinya dan berbaur dengan kerumunan. Dia langsung tersenyum. Setelah mengatakan ini, Lin Nan berdiri diam dengan kesiapan penuh, dan tiba-tiba aura ganas mulai muncul, dipenuhi dengan niat membasmi. Di rerun Dewa Kuno, pertarungan antara kau dan aku hanya akan mengurangi peluang kita untuk bertahan hidup. Kau biarkan aku hidup, dan sebagai gantinya, aku akan memberitahumu sebuah rahasia. Feng Zhengde terdiam cukup lama. Wajahnya yang muram tampak meneteskan air saat ini. Dia mengangkat pedangnya dan berbicara setelah berpikir sejenak. Feng Zhengde sekarang berada di tahap awal pengendalian, dan lebih rendah dari dirinya sendiri. Bahkan dengan Sun Wudao di sini, dia tidak dapat melakukan apapun untuk mengubah kendalinya. Menjelaskan, ada banyak bahaya di situs kuno ini. Lin Nan terdiam sejenak dan berkata, Anda termasuk dalam kelompok orang itu. Kelompok orang itu sedang mencari sisa-sisa kekuatan besar kuno, sepertinya itu semacam teknik. Feng Zhengde menghela napas lega pelan, lalu berkata dengan ekspresi aneh di wajahnya. Feng Zhengde tidak butuh waktu lama untuk memikirkan hal ini. Itu menunjukkan bahwa dia memiliki pikiran yang luar biasa. Mungkinkah seorang senior yang meninggalkan pesan? Lin Nan berkonsentrasi berpikir dan menggelengkan kepalanya setelah beberapa saat. Jelas bahwa senior itu juga seseorang yang datang untuk mencari sisa-sisa yang terkubur. Penatua Weng itu bukan orang biasa. Dia jelas-jelas menggunakan murid bernama Han Cheng. Dia punya banyak metode yang mengagumkan, tetapi dia tidak pernah menggunakannya. Menatap Feng Zhengde dengan ekspresi dingin, Feng Zhengde mengerutkan kening dan terdiam sejenak, lalu berkata perlahan. Pada titik ini, Feng Zhengde menatap Lin Nan dan bertanya, bisakah kamu melepaskanku? Lin Nan menatap Feng Zhengde sambil setengah tersenyum, sedikit rasa dingin terlihat di matanya. Apakah kamu ingin menyesalinya? Melihat Lin Nan tidak mengatakan apa-apa, Feng Zhengde mengira Lin Nan ingin menarik kembali ucapannya, dan dia pun menjadi marah. Lin Nan minggir, Feng Zhengde diam-diam menghela napas lega, dan berjalan melewatinya dengan hati-hati. Baru setelah dia keluar dari gerbang istana, tubuhnya tiba-tiba melaju kencang, dan setelah beberapa langkah rendah, dia menghilang di kejauhan. Monkey kecil Sun Wudao yang tadinya menghilang,
kini keluar sambil memegang alu besar di tangannya dan memasukkannya ke dalam tangan Lin Nan seakan-akan sedang mempersembahkan harta karun. Melihat 5 pedang yang dibawa di punggung Lin Nan, ekspresinya penuh dengan penghinaan dan jijik. Lin Nan menerimanya sambil tersenyum di wajahnya, namun begitu dia menyentuhnya, dia merasakan suatu kekuatan luar biasa bagaikan gunung yang menekannya. Meskipun Lin Nan sangat kuat, dia tidak bisa mengangkatnya. Dia hampir tersandung dan menjatuhkannya ke tanah. Saya sudah lama berlatih pedang, dan saya tidak menggunakan senjata lain. Lin Nan meletakkan tangannya yang gemetar karena ditekan ke belakang punggungnya dan melihat keluar aula sambil berpura-pura bersikap mendalam. Bobotnya tampaknya sebanding dengan Ding Hai Shenzhen, tetapi untuk beberapa alasan, saya tidak dapat mengangkatnya sama sekali. Tampaknya ada beberapa batasan. Monkey kecil Sun Wudao mengira Lin Nan tidak terbiasa menggunakan senjata lain, jadi dia dengan senang hati menggendongnya di pundaknya. Alu besar itu lebih tinggi darinya, lucu sekali. Ia mengikuti di belakang Lin Nan. Lin Nan melihat sekeliling aula utama, tetapi mendapati ruang samping dan ruang telinga kosong. Hanya beberapa senjata rusak yang tersisa, kilaunya redup, jauh lebih redup daripada harta karun di belakangnya. Dia tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah saat waktu terus berjalan. Apakah ada istana besar di sini? Di mana letaknya? Lin Nan memandanginya sejenak dan berpikir dalam hati, ini adalah aula samping, jadi seharusnya aula utama berada di sebelah kiri atau kanan. Lalu dia bertanya pada monkey kecil itu. Sun Wudao berpikir sejenak, menunjuk ke kiri, dan memberi isyarat cukup lama sebelum Lin Nan mengerti. Tampaknya sangat jauh. Biarkan monkey kecil itu memimpin jalan sambil membawa alu besar, tampak sangat agung. Kedua pria itu berjalan keluar aula dan menuju ke kiri. Sepanjang perjalanan, saya tidak tahu apakah itu karena monkey kecil itu atau karena alasan lain, tetapi tidak ada kendala dan tidak terjadi apa-apa. Hal ini membuat kewaspadaan Lin Nan semakin meningkat. Saya tidak tahu sudah berapa tahun berlalu atau sudah berapa lama saya berjalan di monumen kuno ini, tetapi saya melihat cahaya bersinar di kejauhan, seperti galaksi. Lin Nan dan monkey kecil itu bergegas mengejar. Pada saat ini, langit dan bumi tampak berubah warna, bintang-bintang terbalik, dan tekanan mengerikan datang dari depan. Pada saat ini, Lin Nan secara intuitif merasakan ada semacam sensasi di depannya, dan jantungnya berdetak sangat teratur. Perubahan mendadak ini membuat Lin Nan semakin waspada. Mengikuti monkey kecil itu, aku memanjat bukit rendah dan melihat dari jauh. Aku melihat istana yang sangat megah berdiri di tanah datar di bawah langit berbintang yang luas. Cahaya redup berkelap-kelip di atas istana, murni dan suci. Di depan aula ini, ada seekor burung phoenix yang panjangnya beberapa puluh kaki merangkak di tanah, semua rambutnya terlihat jelas. Baru ketika saya perhatikan lebih dekat, saya dapat melihat bahwa benda itu diukir dari perunggu, dan bersinar agak hijau di bawah cahaya. Di depan burung phoenix ada Penatua Weng, Han Cheng dan 4 orang lainnya. Yang satu adalah murid sekte berdarah dingin, dan satunya lagi adalah Lin Nan. Melihat kejadian ini, Lin Nan pun terkejut. Bahkan sang pengendali tidak dapat melihat bahwa orang itu sedang menyamar, jadi siapakah orang itu? Mungkinkah orang senior itu yang meninggalkan pesan? Orang-orang ini sekarang dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Murid sekte itu telah kehilangan lengannya. Bahkan pakaian Han Cheng robek dan napasnya sedikit lemah. Ekspresi tenang tetua Weng berubah menjadi agak suram, dan pelat tembaga penamaan di tangannya kehilangan satu sudut. Siapa sebenarnya dirimu? Kau menyembunyikan dirimu dengan sangat baik. Tetua Weng, Han Cheng dan 2 orang lainnya mengelilingi pria yang mirip Lin Nan itu, tampak sangat waspada. Tetua Weng memasang wajah muram dan mencibir. Penatua Weng, mengapa kamu masih mengomelinya? Kemarahan muncul di wajah Han Cheng, dan dia menatap pria itu dengan niat membasmi. Di antara 8 patung sebelumnya, Tetua Weng akhirnya berhasil menerobos dan memotong 2 patung menjadi beberapa bagian. Dalam kabut misterius itu, ia juga kehilangan 3 orang murid. Baru setelah mereka memasuki aula samping, patung itu tiba-tiba hidup kembali. Han Cheng terpaksa menggunakan teknik rahasianya, dan kemudian auranya menurun hingga ke titik ini. 5 murid lainnya terbasmi. Namun pria ini tidak terluka dan bahkan membimbing mereka ke tempat ini. Tampaknya orang ini sudah mengetahui segalanya tentang monumen kuno ini. Sudah 1300 tahun berlalu, dan saya hampir bisa mencium udara bebas di dunia luar. Luar biasa. Pria itu menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh mabuk, lalu langsung mendesah. Apakah kamu tidak mencari warisan itu? Itu ada di aula utama. Cepat pergi dan hancurkan teknik terkutuk itu. Setelah mengatakan itu, dia segera berbalik dan berbicara kepada Han Cheng dan 2 orang lainnya. Semakin banyak hal ini terjadi, semakin waspada Penatua Weng. Dia menatap pria itu,
piring tembaga dengan nama di tangannya terus berputar, tetapi dia masih tidak dapat menemukan apapun. Saat energi sejatinya disuntikkan, wajah tetua Weng menjadi semakin pucat. Si kecil, apakah kau berani menganggapku sebagai seorang pengendali tingkat menengah? Pria itu tampak penuh belas kasih, mendesah, dan tertawa. Engah, begitu lelaki itu selesai bicara, tetua Weng tiba-tiba memuntahkan seteguk darah, wajahnya penuh dengan keterkejutan. Hah, lelaki itu pun menoleh dengan penuh minat dan berseru karena terkejut. Tidak heran dia berani memasuki situs kuno ini. Teknik deduksi ini dipelajari dari seorang guru sejati. Pria itu tertawa dan tidak peduli sama sekali. Penatua Weng merasa bahwa ia tengah menghadapi musuh yang tangguh dan buru-buru mundur, menjauh. Sekarang setelah kau melihatnya sekilas, kau pasti tahu apa yang harus kau lakukan. Warisan di aula itu sepenuhnya bergantung pada keberuntungan pribadi. Tanpa bimbinganku, bagaimana kau bisa melewati 8 formasi, langit 2 prinsip, dan istana Zenyuan dengan mudah? Tanpa bimbinganku, bagaimana kau bisa melewati 24 formasi, langit 12, dan istana 6 dewa? Semua orang terdiam setelah mendengar ini. Sungguh suatu berkah sekaligus musibah bahwa monumen kuno ini begitu berbahaya. Anak kecil, kamu sudah bersembunyi begitu lama, bukankah sudah waktunya untuk keluar? Pria itu berbicara ke arah tempat Lin Nan dan Sun Wudao berada. Tetua Weng dan yang lainnya terkejut. Monumen kuno ini menghalangi kesadaran spiritual mereka, dan Tetua Weng dan yang lainnya tidak dapat merasakannya sama sekali, jadi mereka buru-buru menoleh. Lin Nan tidak bisa bersembunyi lagi dan berjalan keluar bersama Sun Wudao. Tetua Weng dan yang lainnya terkejut lagi dan menatap pria itu lagi. Kali ini penampilan pria itu berubah tiba-tiba. Dia adalah seorang pria setengah baya dengan pakaian sederhana dan wajah agak pucat. Ekspresinya sedingin es dan dia tampak meremehkan. Masuklah, masuklah, aula ini adalah tempat kesempatanmu berada. Pria itu berkata, kelembutan di wajahnya tidak bisa menyembunyikan ketidakpedulian di matanya. Saat berbicara, dia tampak sedikit terkejut pada Sun Wudao. Sun Wudao menyeringai, sama sekali tidak peduli. Dia berbalik untuk melihat Lin Nan dan berjalan masuk. Dalam keputusasaan, di bawah ancaman pria misterius itu, semua orang melewati patung Phoenix dan datang ke depan aula. Aula intuisi bagaikan mulut jurang, dengan aura perubahan, kekunoan, dan keluasan, seakan-akan berasal dari zaman dahulu kala. Begitu masuk, Anda dapat langsung merasakan dao agung langit dan bumi. Langit berbintang yang tak berujung menghilang, matahari dan bulan runtuh, dan aula penuh dengan cahaya warna-warni, menyilaukan mata. Puncak aula itu adalah langit, dengan segala macam ilusi yang berkelap-kelip. Lin Nan menatapnya cukup lama, tetapi tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Pikirannya seolah tersedot ke dalam kubah. Menengok ke sekeliling aula, yang ada hanya sebuah tripod besar yang berdiri dengan tenang. Di balik tripod besar itu, seorang pria besar berbaju besi emas tengah duduk di aula, tampak seperti orang hidup. Baju zirah emas itu berlumuran darah merah terang, seolah baru saja ternoda. Tombak panjang dipegang di tangannya, dan aura agung terkondensasi. Pria setengah baya yang misterius itu masuk ke sini, dan tidak seperti orang lain, dia menatap jenderal berbaju besi emas itu dan mencibir dalam hati. Lin Nan menghindari pandangan semua orang dan mencari di aula. Tiba-tiba, dia melihat sebuah prasasti kuno yang sudah lapuk. Yang mengejutkannya, seharusnya ada kata-kata di prasasti itu, tetapi prasasti itu diratakan oleh orang-orang kemudian. Saya menemukan kata-kata di dinding lagi, dan kata-kata itu masih ditinggalkan oleh senior Su Chong yang misterius. Lin Nan melirik sekilas ke arah pria parubaya itu, pikirannya terpusat pada beberapa baris kata ini, semakin banyak dia membaca, semakin takut pula dia. Transformasi Agung Chang Liu belum tuntas. Sungguh menyedihkan dan menyakitkan. Aku telah memasuki rerun dewa ini 3 kali, menghancurkan 12 formasi, menghancurkan 4 simbol, 2 yin dan yang, dan 6 surga lainnya, dan akhirnya melihat transformasi Agung Chang Liu. Apa yang dipahami para pendahulu semuanya salah. Aku akan menyingkirkannya, karena takut akan menyesatkan dunia. Makam ini membasmi naga dan menghukum para dewa. Generasi selanjutnya harus mengingatnya. Setelah melihat ini, Lin Nan terdiam cukup lama. Ia bahkan lebih menghormati senior ini. Tampaknya ia telah melangkah sangat jauh di jalur kultivasi, yang berada di luar jangkauan Elder Weng dan yang lainnya. Yang lebih penting lagi, transformasi besar Chang Liu yang membuat tetua Weng dan yang lainnya begitu bersemangat serta bekerja keras untuk memahaminya sebenarnya belum lengkap. Sepanjang perjalanan, melihat berbagai pesan dari para pendahulunya, Lin Nan merasa lebih emosional. Akulah dewa yang sejati, akulah dewa yang sejati, aku telah mencapai Tao. Ketika dia tengah berpikir, tiba-tiba, selain tetua Weng, murid di luar Han Cheng tertawa keras ke arah langit dan berteriak. Dia berteriak keras, seperti orang gila.
Chang Liu dikubah turun seperti awan dan langsung mengalir ke tubuh murid itu. Mata murid itu berdarah, tubuhnya bengkak seperti balon, dan dia tidak sadarkan diri. Energi sejati di tubuhnya melonjak berkali-kali lipat, pedang menari-nari liar, cahaya pedang bersiul, dan dia menebas secara acak. Pria parubaya itu hanya meliriknya dengan acuh tak acuh, dengan sedikit kesedihan melintas di kedalaman matanya. Dia menunjuk dengan santai, dan sebuah kekuatan tak terlihat datang. Kepala murid itu langsung hancur dan dia jatuh ke tanah. Itu seperti bola kempes, kering dan tipis seperti kertas. Lin Nan terkejut dan cepat-cepat mundur. Tingkat kekuatan orang ini ternyata lebih tinggi darinya. Mengapa kamu tidak memahami jalan agung yang tertinggi? Tatapan mata pria parubaya itu tiba-tiba berbalik, menatap Lin Nan dengan sorot mata yang amat dingin, dan mengucapkan kata demi kata. Lin Nan hanya merasa tidak enak ditatap oleh pria parubaya itu, dan bertanya-tanya apakah harus mengambil tindakan. Jika perkelahian terjadi, saya hanya bisa lari sejauh-jauhnya, peluang menangnya terlalu rendah. Namun, hal yang ingin ia temukan tidak ada di sini, jadi sebaiknya ia tetap bersikap tenang untuk saat ini. Begitu ia menemukan mata Phoenix, ia tidak akan ragu untuk membasmi siapapun. Jika tidak ada gunanya mengambil tindakan sekarang. Lin Nan secara intuitif merasakan perasaan dingin seperti ular yang menempel padanya. Untungnya, lelaki itu hanya melirik sekilas dan kemudian matanya tidak lagi tertuju pada Lin Nan. Orang lain mulai memahami Dao yang agung, dan Lin Nan memperhatikan dengan rasa ingin tahu. Lin Nan tidak berani mencoba hal semacam ini dengan mudah, dia hanya ingin tahu. Monkey kecil Sun Wudao menatap Lin Nan 2 kali selama waktu ini dan merasa bosan, jadi dia lari untuk bermain di suatu tempat. Pria misterius itu menatap Lin Nan, Han Cheng, dan Tetua Weng. Tatapan matanya suram dan dingin, dengan sedikit rasa permusuhan di dalam hatinya. Aku telah menghancurkan ilusi 8 formasi, dan Liang Yitian telah dihancurkan oleh batu formasi Suchong yang terkutuk itu sejak lama, dan dia diam-diam memimpin mereka untuk melewati formasi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya. Zutian, masih banyak korban. Apakah semua orang di alam pengendali sekarang tidak berguna? Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia dan wajahnya berubah muram. Ketika dia memikirkan fakta bahwa dia telah terperangkap di sini selama 1000 tahun, dia menjadi tidak yakin apa yang harus dilakukan dan amarahnya semakin kuat. Saat dia melihat baju besi emas yang telah melindunginya selama 1000 tahun, sedikit kekejaman melintas di matanya. Pada suatu titik, Lin Nan juga membenamkan dirinya di dalamnya, memahami kebenaran besar, dan memperhatikan sekelilingnya agar tidak membahayakan dirinya sendiri. Dia ingin melihat apakah ini makhluk yang memanggilnya. Pada saat ini, Lin Nan mendengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, seolah-olah gunung-gunung yang menjulang tinggi itu meledak bersamaan, dan tiba-tiba terbangun dari meditasinya. Tertawa. Begitu dia membuka matanya, tatapannya tiba-tiba terfokus, dan dia dengan cepat menghindari pedang terbang dan bersembunyi. Monkey kecil Sun Wudao membawa alu besar, matanya penuh kegembiraan. Cahaya pedang itu dipancarkan oleh Han Cheng. Pada saat ini, ada luka mengerikan di dada Han Cheng, dengan darah mengalir keluar darinya. Penatua Weng, apakah kamu gila? Mengapa kamu menyerangku? Dia menatap Tetua Weng yang berdiri dalam kegelapan dengan mata muram dan berteriak. Keponakanku yang baik, aku tidak punya pilihan selain membasmimu. Garis keturunanmu yang terabaikan juga harus memberikan kontribusi. Bukan hanya kamu yang harus mati, tetapi dia dan keturunannya juga akan mati. Lalu Tetua Weng mencibir. Saat dia bicara, tatapan matanya sekilas menyapu Lin Nan, Sun Wudao dan si monyet, dan ekspresi Lin Nan tiba-tiba menjadi gelap. Chang Liu Dahua ini hanya bisa diperoleh oleh satu orang. Bagaimana mungkin kesempatan yang sangat menantang surga itu diberikan kepadamu? Tetua Weng tidak lagi setenang sebelumnya. Matanya penuh darah dan ekspresinya garang. Plat tembaga penamaan di tangannya bahkan lebih cemerlang. Orang tua, kau dan aku sama-sama memegang kendali, kau boleh membasmiku. Han Cheng berusaha tetap tenang dan tegar menyembunyikan kegugupannya. Benarkah? Tetua Weng mencibir. Pada saat ini, Lin Nan menyadari bahwa pria misterius di aula itu telah pergi entah kemana. Sebelum Tetua Weng menyelesaikan ejekannya, dia mengangkat kepalanya dengan ekspresi gembira dan menarik napas panjang. Baunya harum sekali. Tertawa. Sebelum suara itu mereda, di depan mata Han Cheng yang ketakutan, asap hitam panjang tiba-tiba mengepul dari piring perunggu di tangan Tetua Weng. 13 aliran asap hitam panjang membawa suara rintihan yang jahat, menyedihkan, dan mengerikan, seperti tangisan hantu gunung dan burung hantu malam, sangat melengking. Apakah kamu tidak takut pada pria misterius itu? Pada saat ini, Lin Nan tiba-tiba berteriak dingin. Tetua Weng tiba-tiba menoleh, menatap Lin Nan dengan mata merah, dan menyeringai rendah. Apakah Anda pikir sampah yang telah terperangkap di sini selama ribuan tahun dapat menyelamatkan Anda? Pada saat ini,
Tetua Weng tersenyum aneh, lalu membuka mulutnya lebar-lebar, dan tiba-tiba, bagaikan seekor ikan paus yang menghisap 100 sungai, 13 aliran asap hitam panjang memasuki mulutnya sekaligus. Saat asap hitam panjang masuk, Lin Nan secara intuitif merasakan ada sesuatu yang berbeda pada Tetua Weng. Namun, Han Cheng jelas merasakan bahwa aura di sekitar Tetua Weng mulai meningkat dengan masuknya 13 jiwa yang awalnya adalah saudara-saudari juniornya. Dengan segala macam ekspresi seperti melengking, sedih, mengerikan dan kejam, Han Cheng merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam gudang es dan kedinginan di sekujur tubuh. Tahap tengah pengontrol, tahap akhir pengontrol. Apakah kamu tidak takut akan diburu oleh Sekte Xuanjian setelah kamu keluar? Han Cheng tampak ketakutan. Sekte Xuanjian. Selama aku bisa mencapai Dao Agung, apa gunanya Sekte Xuanjian? Apa menurutmu kau bisa menggunakan Sekte Xuanjian untuk menjebakku? Jika kau tidak ingin mati, bertarunglah sampai mati. Han Cheng tiba-tiba menoleh dan menatap Lin Nan. Jaga dirimu baik-baik. Lin Nan melirik Monkey kecil aneh di sampingnya dan mencibir. Meskipun Lin Nan cukup cakap, dia terlalu malas untuk memedulikan hal-hal seperti itu. Sambil berbicara, dia mundur ke belakang, tidak berani ceroboh. Jika dia melarikan diri dari aula saat ini, dia pasti akan menjadi target pertama serangan Tetua Weng. Hal ini bertentangan dengan niat awal saya. Tidak heran kau begitu mendukungku dalam pencarian relik kuno di alam rahasia Phoenix. Ternyata kau sudah tahu semua metode yang digunakan dalam relik ini. Han Cheng melotot ke arah Lin Nan dengan ganas. Han Cheng tahu saat ini bahwa bahkan jika dia bertarung sampai mati, dia mungkin tidak memiliki kesempatan menang. Akan tetapi dia tetap menggigit lidahnya, menyemburkan darah dari mulutnya, membaca mantra ke udara, mengarahkan pedang, dan tiba-tiba cahaya itu bertambah terang, berubah wujud menjadi seekor harimau yang rupawan dan ganas, yang menyerbu ke arah Tetua Weng dengan kecepatan yang luar biasa. Tetua Weng mencibir dan tidak peduli. Melihat hantu harimau ganas itu terbang ke arahnya, dia dengan lembut mengulurkan dua jarinya. Terdengar suara logam beradu, dan hantu harimau ganas itu langsung musnah. Pedang terbang Han Cheng dijepit dengan kuat oleh dua jari Tetua Weng. Apakah ini jenius nomor satu sekte? Dia sangat rentan. Apakah ini satu-satunya kekuatan pedang harimau ganas sekte? Garis keturunan keluarga Hanmu terbuang sia-sia. Tiba-tiba, Tetua Weng menghilang dan muncul kembali di hadapan Han Cheng. Ia mengulurkan sepasang tangan kurus kering seperti orang mati dan menamparkan dada Han Cheng dengan keras. Engah, Han Cheng langsung terbang keluar, memuntahkan darah. Jarak antara tahap tengah dan tahap akhir begitu besar. Ah, Han Cheng yang tengah berbaring di tanah mengeluarkan raungan panjang, lalu berbalik dan berdiri, dan sebuah manik batu kuno berwarna kusam melayang dari tangannya. Bahkan tidak lebih baik dari kerikil di gunung yang telah tercuci bersih dan dipoles oleh aliran air. Namun setelah terbang keluar, itu ternoda oleh darah yang disemprotkan oleh Han Cheng, dan tiba-tiba bersinar terang, seperti mutiara malam yang paling bersinar. Suatu karakter kuno tiba-tiba muncul pada manik-manik batu. Memotong. Kau bahkan pernah mengeluarkan harta karun seperti ini. Keluargamu benar-benar semakin buruk dari generasi ke generasi. Jika mengingat kembali masa ketika leluhur keluarga Han begitu terkenal, garis keturunannya kini tidak berguna lagi. Jika aku tidak memiliki kegunaan lain untukmu, mengapa aku harus menjagamu sampai hari ini? Tetua Weng tiba-tiba mencibir, suaranya penuh emosi. Manik batu itu menghantam ke arah Tetua Weng. Meskipun Tetua Weng tampak acuh tak acuh, penuh penghinaan, dan matanya agak serius. Pada saat itu, seluruh kekuatan abadi di tubuhnya dicurahkan ke pelat tembaga di tangannya, yang langsung terbang dan berubah menjadi benda tembaga yang sangat besar, yang menghantam dengan dahsyat. Ledakan, cahaya pada manik batu itu tiba-tiba redup, dan Han Cheng memuntahkan seteguk darah. Angin kencang bertiup tanpa henti, seakan-akan ingin membalikkan seluruh dunia. Melihat ini, Monkey kecil itu berbaring melintang di depan Lin Nan, dan wajahnya yang biasanya ceria berubah menjadi jauh lebih serius. Ledakan, wajah Han Cheng kembali pucat, dengan senyum pahit di wajahnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih di dalam hatinya. Harta karun itu mungkin tidak berada dalam jangkauan Han Chengku. Dibandingkan dengan harta karun itu, apa Chang Liu Dahua ini? Itu hanya pemborosan deduksi keluarga Hanku selama 100 tahun, deduksi 100 tahun. Han Cheng dipenuhi kesedihan dan kemarahan saat melihat manik-manik batunya, alat untuk membersihkan dunia, bergetar di bawah lempengan perunggu takdir milik Tetua Weng. Dengan bunyi krek, manik-manik itu tampak retak. Saat berikutnya, benda itu pecah dengan suara keras. Han Cheng dipenuhi penyesalan. Dia memuntahkan seteguk darah, menodai dadanya merah, dan jatuh ke tanah. Matanya yang putus asa dipenuhi dengan kematian. Tampaknya Tetua Weng menganggap kejadian ini sangat lucu. Dia menyeringai dan menghilang dari tempat itu. Lin Nan secara intuitif merasakan bahwa bahaya besar sedang mendekat.
Dasar bodoh. Kau masih mau melawanku? Lin Nan mencibir. Yang dia takutkan adalah pria misterius yang telah terperangkap di sini selama 1000 tahun, bukan Tetua Weng. Dia langsung mengacungkan jarinya, dan langit dipenuhi dengan serangan yang ganas. Dia terlalu malas untuk menggunakan harta karun seperti Ding Hai Shenzhen. Tetua Weng meraung kesakitan, hampir menjadi gila. Pada saat itu, Monkey kecil Sun Wudao tiba-tiba meraung, dan alu besar itu menghantam Tetua Weng, menjatuhkannya, dan salah satu lengannya langsung hancur menjadi debu. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Tetua Weng meraung marah, matanya yang merah darah menyala bagai api. Sebelumnya, Lin Nan dianggap hanya seorang pengendali biasa yang memasuki alam rahasia Phoenix untuk mencari peluang, dan mungkin dia bahkan belum mencapai level pengendali. Namun, saat ini, diketahui bahwa domba yang akan disembelih sebenarnya adalah seekor serigala yang lapar. Hahaha, tidak peduli siapa kamu akan mati di sini. Tetua Weng tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, wajahnya tampak gila, aku ingin mengekstrak jiwamu dan memurnikan jiwamu. Tidak, ini terlalu ringan. Tetua Weng sama sekali tidak peduli dengan tangannya yang patah, dan bergumam pada dirinya sendiri. Dalam sekejap, beberapa awan energi dari kubah tiba-tiba jatuh dan mengalir ke tubuhnya. Alih-alih melemah, momentumnya malah menjadi semakin kuat. Han Cheng yang berdiri di samping, mengeluarkan darah dari sudut mulutnya, dan dia menatap Lin Nan dengan ekspresi simpati. Mengaum, Monkey kecil Sun Wudao meraung, terbang keluar, dan menghantam dengan alu besar. Lin Nan telah melihat kekuatan luar biasa Monkey kecil itu. Berani sekali Monkey kecil itu bertingkah liar. Namun kali ini, Tetua Weng hanya mundur setengah langkah. Awan di atas kepalanya menjadi gelap, dan Tetua Weng tiba-tiba berteriak dengan marah. Pelat tembaga yang diberi nama itu menghantam Monkey kecil itu dengan keras. Bagaimana mungkin pukulan tunggal ini bernilai lebih dari 1000 atau 10.000 pound? Monkey kecil itu langsung terbanting ke tembok kuil kuno dan jatuh di antara bebatuan. Jika kau berani memotong tanganku, aku akan membantai semua klanmu. Tetua Weng tertawa liar dan menunjuk Lin Nan. Pada saat ini, tatapan Tetua Weng tidak tertuju pada Lin Nan, tetapi dia berjalan di depan Han Cheng. Sambil menyeret Han Cheng yang seperti guk-guk mati, Tetua Weng mengeluarkan selembar kertas yang bertuliskan kata-kata kuno dan kikuk, seperti sebuah kontrak. Seketika, dia menamparkan kepala Han Cheng, dan otaknya langsung pecah. Darahnya secara aneh diserap oleh kontrak tersebut, hingga Han Cheng berubah menjadi mayat kering dan dibuang begitu saja oleh Tetua Weng. Sebuah segel aneh mulai terbentuk di tangannya dan dia menggumamkan sesuatu. Dalam sekejap, kertas itu berubah menjadi sosok manusia dan langsung memasuki tubuh jenderal berbaju besi emas yang duduk di tengah. Ding ding ding, wajah Tetua Weng dipenuhi dengan kegembiraan saat ini. Pada saat ini, jenderal berbaju emas itu tiba-tiba mengeluarkan suara logam yang bertabrakan dan perlahan membuka matanya. Mata yang telah melihat perubahan waktu itu membuat angin dan awan berubah warna dalam sekejap, arus biru melonjak, awan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sekitar tubuhnya, dan momentumnya meningkat ke puncak tertinggi. Ada apa kamu meneleponku? Silakan buka rerun dewa pemakaman kuno. Jenderal berbaju besi emas itu terdiam cukup lama. Terserah kau. Begitu dia selesai berbicara, dia dengan santai mengetukkan pedang di tangannya ke belakang, dan seketika dinding istana kuno itu berubah menjadi gerbang besar yang kacau. Tetua Weng tampak gembira. Dalam sekejap, intuisi Lin Nan tentang panggilan misterius tadi menjadi berkali-kali lebih jelas. Ia ingin melangkah maju dan masuk, tetapi dihentikan oleh jenderal berbaju besi emas yang memegang tombaknya. Tetua Weng tertawa muram lalu berbalik dan berkata, "Tunggu aku kembali." Dipenuhi bau darah, ia melangkah ke dalam kekacauan dan menghilang tanpa jejak. Lin Nan terdiam cukup lama. Raksasa berbaju emas di depannya sangat mengesankan, dan wilayah kekuasaannya sudah lebih tinggi dari wilayah kekuasaannya sendiri, yang membuat Lin Nan sedikit takut. Namun, kesempatan itu telah tiba, dan dia tidak mau melepaskannya begitu saja. Sambil berpikir, jenderal berbaju emas itu tiba-tiba mengarahkan tombaknya ke Chang Liu Dahua di kubah. Tiba-tiba, angin dan awan melonjak, dan awan yang tak terbatas berubah menjadi kekacauan, dan kekuatan hisap pun menyerbu masuk. Lin Nan berpikir sejenak, lalu berdiri dan pergi. Karena kesempatannya sudah tiba, sebaiknya aku menunggu sebentar. Pada saat ini, terdengar suara keras seperti gunung runtuh di luar aula. Dalam sekejap, seluruh aula hancur dan berubah menjadi batu-batu tak berujung, menjulang ke langit. Itu sama megahnya dengan akhir dunia. Di kejauhan, sederet guntur tiba-tiba datang dari tanah datar. Lin Nan yang sudah melangkah setengah langkah ke dalam kekacauan itu, menunduk dan melihat laki-laki misterius dengan pakaian robek dan darah mengucur keluar, berlari cepat ke arahnya. Jenderal berbaju zirah emas itu penuh semangat juang. Dia perlahan mengangkat tombaknya dan melepaskan tembakan. Semuanya hancur.
Patung burung phoenix di luar aula tiba-tiba berubah, dan burung phoenix yang ganas itu tiba-tiba meraung ke langit, menyebabkan galaksi menjadi redup. Saat berikutnya, burung phoenix dan tombak emas berubah menjadi aliran cahaya dan menyerbu ke depan dengan ganas. Di rerun dewa kuno, gunung tiba-tiba hancur, daratan datar berubah menjadi lembah yang dalam, dan retakan besar yang mengerikan berkelok-kelok sejauh ratusan kaki dan menuju ke arah pria misterius itu. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara benturan yang amat keras di angkasa. Kemudian, sosok lelaki misterius dan raksasa berbaju besi emas itu pun mundur puluhan kaki jauhnya, saling berhadapan dalam kehampaan. Pria misterius itu tertawa terbahak-bahak dan keras, dengan segel ajaib di tangannya yang dipadatkan dengan terampil. Segel itu sangat dalam dan rumit. Hanya dengan sekali pandang saja bisa membuat orang merasa sedikit linglung. Tiba-tiba aula itu runtuh, dan balok-balok besar hancur berkeping-keping, bercampur dengan pasir kuning luas di tanah, bangkit dengan ganas dan mencoba untuk melesat ke langit. Asap menyebar, menutupi langit dan matahari, dan momentum mencapai puncaknya. Aku tidak bisa membasmimu jika aku tidak mempercayainya. Seluruh langit dipenuhi gemuruh guntur dari pria misterius itu, yang menggema di antara langit dan bumi. Beberapa orang di alam rendah mungkin akan hancur berkeping-keping oleh suara ini. Inilah kengerian sang pengendali. Kekuatan Lin Nan tidak buruk, tetapi perhatiannya tidak tertuju pada hal ini sekarang. Sebaliknya, dia sedang menunggu kedatangan tetua Weng. Raksasa berbaju besi emas menghalangi jalan di depannya. Bahkan jika ada mata Phoenix di sana, dia tidak bisa melewatinya. Jadi, lebih baik menunggu dulu. Begitu tetua Weng muncul, dia harus menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dan pada saat ini, tiba-tiba langit dan bumi meledak, dan bumi hancur. Setelah Monkey kecil itu berdiri, tidak ada yang tahu kemana ia pergi. Tak lama kemudian, mata Lin Nan tertuju pada kedua orang itu. Alam kedua orang ini jelas berada di tahap akhir pengendali, atau mungkin kekuatan tempur puncak. Setiap gerakan yang mereka lakukan tampaknya mampu membuat langit dan bumi runtuh, yang cukup mengesankan. Bahkan angin kencang yang meluap dapat membasmi sekelompok pengendali biasa, membuat mereka mustahil untuk ikut campur dalam pertempuran. Kau telah menjebakku selama 1000 tahun. Jangan berpikir kau tak terkalahkan hanya karena kau memiliki burung phoenix tua yang sudah mati itu. Pria misterius itu meraung, dan energi sejati dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Antara langit dan bumi, energi spiritual di langit berubah menjadi naga sungguhan, berputar-putar di sekitar tubuhnya. Itu sangat mengesankan dan kuat. Saat berikutnya, tangannya tiba-tiba bergerak, dan segel yang sangat misterius dan kuno terbentuk dengan tenang. Saat segel terbentuk, Lin Nan dengan jelas merasakan energi spiritual di sekitarnya, yang segera menjadi ganas seperti air mendidih. Tiba-tiba muncul sebuah ujung tajam yang tak berujung. Beberapa pedang kuno perlahan muncul. Ini seperti berkunjung ke sini dari antar muka lain. Entah itu sederhana dan kuno, atau ringan dan elegan. Beberapa sebesar kasau, sementara yang lain setipis cabang pohon willow. Gelombang fluktuasi yang mengguncang bumi meledak. Saya melihat di langit yang lebarnya ratusan kaki dan sebening cermin, ribuan pedang tergantung terbalik, dan titik-titik kecil cahaya tajam seperti bintang. Dalam sekejap, ribuan pedang muncul di antara langit dan bumi. Membasmi. Suara raksasa berbaju besi emas itu bagaikan bunyi lonceng besar, menggelinding melintasi langit dan bumi, dan senjata di tangannya melesat maju dengan ganas. Gelombang yang sangat mengerikan meledak. Seketika itu juga menyapu langit dan bumi, menyebar, dengan ribuan pedang beterbangan di mana-mana, dan momentumnya tak terbendung. Rasanya seolah-olah langit dan bumi akan meledak karena tindakan ini. Darah Lin Nan mendidih saat melihat ini. Kemampuan kedua orang ini sudah di puncak. Jika mereka ditempatkan di dunia luar, mereka pasti akan sangat kuat. Ledakan. Dunia tiba-tiba menjadi sunyi, lalu tiba-tiba meledak, bagaikan batu jatuh ke dalam kolam, dan seluruh bumi berguncang. Lin Nan terkejut. Ini adalah tempat rahasia di alam rahasia Phoenix. Jika tempat ini hancur karena serangan kedua orang ini, bukankah orang lain juga akan datang ke sini? Dia merasa sedikit gugup sejenak. Membasmi. Raksasa berbaju emas itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Tubuhnya dipenuhi bekas-bekas pedang. Serangan dahsyat tadi hampir membasminya. Tubuhnya penuh dengan lubang, yang cukup menakutkan, dan mengalir dengan darah keemasan, yang cukup luar biasa, dan membawa kekuatan spiritual yang paling murni. Lin Nan awalnya mengira dia adalah benda mati, tetapi dia tidak menyangka kalau dia seperti orang hidup. Dasar guk-guk tua, kalau saja kau bergabung denganku sejak awal, kau tidak akan berakhir seperti ini, berubah menjadi sesuatu yang bukan manusia atau hantu. Pria misterius itu tertawa liar. Mendengar kata-katanya, sosok tinggi senior yang meninggalkan kata-kata itu tiba-tiba muncul di depan mata Lin Nan. Mungkinkah raksasa berbaju emas ini adalah senior yang meninggalkan kata-kata itu saat itu?
Bagaimana dia menjadi seperti ini sekarang? Pada saat ini, darah emas yang mengalir keluar dari tubuh raksasa berbaju besi emas itu tiba-tiba berubah, dan api mulai keluar dengan cemerlang tanpa akhir. Perlahan-lahan mulai terbentuk antara langit dan bumi, dan aura aneh dan agung berfluktuasi. Aku tidak pernah menyangka kau akan mencapai titik ini. Kau ingin menjadi satu dengan Phoenix. Sayangnya, kau tidak punya kesempatan. Pria misterius itu tampaknya tahu apa yang ingin dilakukan raksasa berbaju besi emas, dan ada kesombongan di matanya. Aku seharusnya tahu bahwa aku seharusnya tidak membawamu ke tempat ini. Raksasa berbaju emas itu mendesah pelan. Ini adalah pertama kalinya Lin Nan mendengar suara raksasa berbaju emas itu. Suaranya berubah-ubah dan kuno, dan sepertinya mengandung suara jalan agung. Jika kamu tidak menyerangku terlebih dahulu, mengapa aku melakukan ini? Aku berubah menjadi sesuatu seperti ini untuk menekanmu. Kalau tidak, dengan karaktermu, kau akan menimbulkan kekacauan di dunia setelah kau keluar. Raksasa berbaju besi emas itu berbicara. Dia mulai mengangkat senjata di tangannya, dan darah emas berubah menjadi api yang berkobar, membubung di kehampaan. Setelah beberapa saat, darah itu mengembun menjadi sosok yang agung. Tampaknya itu adalah wujud asli Phoenix. Inikah rahasia alam rahasia Phoenix? Tatapan mata Lin Nan tiba-tiba menyempit, dan hatinya menegang. Sebenarnya, dia mulai ikut campur dalam pertarungan antara kedua orang itu, tetapi tidak perlu ikut campur. Dia hanya datang ke sini untuk menemukan mata Phoenix agar tidak jatuh ke dalam situasi yang berbahaya. Terlebih lagi, kedua orang ini sangat kuat, dan jika aku tidak berhati-hati, aku akan terjatuh. Jangan berpikir kau bisa membasmiku hanya dengan menyerap sebagian tubuh Phoenix. Dalam 1000 tahun terakhir, terlalu banyak orang telah memasuki alam rahasia Phoenix. Sekarang setelah aku sampai sejauh ini, apakah kau masih berpikir kau bisa membasmiku? Pria misterius itu tidak menyembunyikan kesombongan dan penghinaan di matanya. Ekspresinya tegas. Sekarang keturunan keluarga Han ada di sini, tubuh Phoenix pasti akan diasimilasi olehnya. Dan kamu, kekuatanmu akan berkurang dalam waktu singkat. Apa yang kamu coba lakukan untuk menekanku? Pria misterius itu tertawa liar, dengan aura misterius tergambar di tangannya, dan pola-pola aneh terus bermunculan antara langit dan bumi. Mengaum, suara binatang buas yang tampaknya berasal dari zaman kuno tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, bumi retak dan sosok yang menjulang tinggi perlahan muncul. Sosok itu telah bersembunyi di dalam bumi sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang belum ditemukan oleh siapapun. Namun, tubuh makhluk roh ini sangat tinggi, puluhan kaki tingginya, semegah gunung, dengan aura ganas yang tampaknya mampu membelah bumi. Lengannya seperti gunung, dan tampaknya satu pukulan dapat meruntuhkan kehampaan. Lin Nan melihatnya dan merasa agak familiar. Ini. Setelah mengamati cukup lama, Lin Nan tiba-tiba menyadari bahwa makhluk roh ini sebenarnya sangat mirip dengan monkey kecil tadi, hanya saja tubuhnya terlalu besar, sehingga untuk sesaat tidak jelas. Pada saat ini, monkey kecil yang melarikan diri itu tiba-tiba muncul. Tubuhnya sangat kecil. Matanya merah dan ada sedikit kesedihan saat dia menatap binatang roh agung bagaikan gunung dengan ekspresi menangis yang sangat mirip manusia. Mungkinkah mereka keturunan binatang spiritual ini? Lin Nan mulai mendesah dalam hatinya. Binatang roh ini jelas telah dimurnikan menggunakan metode rahasia. Binatang itu tidak memiliki vitalitas lagi dan hanya benda mati. Monkey kecil itu sangat baik padanya. Ia membawakannya buah merah air hijau dan membawanya keluar dari area berbahaya. Ia memiliki kesan yang baik tentang monkey kecil itu. Melihat pemandangan ini sekarang, aku merasa sangat tidak nyaman dan bahkan lebih dingin. Pada saat ini, tubuh binatang roh itu tiba-tiba melesat ke arah raksasa berbaju besi emas itu. Tubuhnya terlalu besar, jadi ketika langkah kakinya menginjak tanah, sepertinya ruang itu akan runtuh. Raksasa berbaju emas itu mendesah pelan, jika kau bahkan tidak mengenali anak-anakmu sendiri, kau tidak perlu ada. Kau juga telah membuat orang lain menjadi sentimental. Sungguh menyedihkan. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, burung Phoenix yang berubah dari darah emas terbang maju. Ledakan. Saat berikutnya, dua benda suci yang membentang di langit dan bumi tiba-tiba bertabrakan satu sama lain, dan ruang angkasa tampak berguncang. Angin kencang tak berujung menyapu ke segala arah, dan api tak terbatas juga menyapu. Ketika badai mereda, Lin Nan melihat dan mendapati bahwa daging dan darah di tubuh binatang spiritual sebesar gunung itu telah terbakar habis oleh api Phoenix itu sendiri. Hanya setumpuk tulang putih yang tersisa, berdiri megah di antara langit dan bumi. Sungguh mengejutkan. Inikah kekuatan Phoenix? Pupil mata Lin Nan tiba-tiba mengecil. Dia benar-benar terkejut. Api sejati Phoenix membakar langit dan bumi, dan kemenangan atau kekalahan diputuskan dalam sekejap. Pria misterius itu jelas tidak menyangka bahwa makhluk roh itu akan begitu rentan. Ekspresinya agak gelap dan tampak sangat jelek. Monkey kecil itu melihat keadaan ayahnya saat ini,
matanya merah, dan aura kuat keluar dari tubuhnya, penuh kekerasan, seolah-olah ada binatang buas kuno yang akan bangkit. Saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba membengkak, dan dalam sekejap, tubuhnya tumbuh hingga jarak beberapa puluh kaki. Seperti binatang buas dalam mitologi kuno, dia tiba-tiba berlari ke arah pria misterius itu. Dia mengerti bahwa jika pria misterius ini tidak menangkap ayahnya, dia tidak akan berakhir dalam situasi ini. Pengadilan kematian. Ada sedikit rasa jijik di mata lelaki misterius itu, dan dia mendengus dingin. Suara mendesing. Tubuhnya tiba-tiba bergetar hebat, dan sekejap kemudian, bagaikan sambaran guntur, ia menyerbu ke arah monkey kecil itu dengan marah. Adegan ini terlihat agak lucu. Yang satu adalah raksasa yang menjulang tinggi hingga mencapai langit, dan yang satunya lagi adalah manusia mungil seperti setetes air di lautan. Kesenjangan di antara keduanya benar-benar terlalu besar, tetapi hati Lin Nan penuh dengan kekhawatiran. Bahkan ayah monkey kecil itu pun berubah menjadi seperti itu oleh pria ini. Meskipun monkey kecil itu bisa mengeluarkan kekuatan ilahi yang tak terbatas saat dia marah, dia bukanlah tandingan pria ini. Benar saja, sesaat kemudian, terdengar ledakan keras yang mengguncang bumi. Tubuh kera kecil itu, yang agung bagaikan gunung, tiba-tiba membentuk parabola dan pada dadanya terdapat luka yang besar dan mengerikan, dengan darah menetes. Sosoknya tiba-tiba jatuh di rerun dewa dan bumi berguncang. Dengan satu gerakan saja, tubuh kuat monkey kecil itu pun terluka. Lin Nan merasa semakin dingin hatinya. Lihat trik apa lagi yang kamu punya. Pria misterius itu tiba-tiba tertawa, dan pada saat ini, Lin Nan dapat dengan jelas merasakan bahwa aura raksasa berbaju emas itu mulai melemah, seolah-olah ada kekuatan misterius yang terus-menerus menghilang. Wajah lelaki misterius itu dipenuhi dengan kegembiraan. Hahaha, tubuh Phoenix, ada peluang, aku tidak menginginkannya. Selama aku bisa pergi dari sini, apa pentingnya? Mari kita lihat apakah kau bisa menghentikanku hari ini. Sehat, raksasa berbaju emas itu menunduk melihat tubuhnya dan tiba-tiba mendesah. Dia tahu alasan dibalik menurunnya kekuatannya, dan ada sedikit penyesalan dalam ekspresinya. Awalnya aku ingin menggunakan kesempatan ini untuk membasmimu dan menyingkirkan ibel jahat ini, tetapi aku tidak menyangka takdir akan berakhir seperti ini. Aku agak tidak rela menerimanya. Mata Lin Nan tak bisa menahan diri untuk tidak membeku. Mungkinkah tetua Weng telah menerima warisan itu, sehingga kekuatan raksasa berbaju emas itu berkurang? Ya, harus seperti ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan pria misterius ini, raksasa berbaju besi emas ini menyatu dengan burung Phoenix dan kekuatannya berasal dari burung Phoenix. Tampaknya ini adalah kesempatan untuk memasuki alam rahasia Phoenix. Tetua Weng akan mendapat kesempatan, kekuatannya akan meningkat, dan kekuatan raksasa berbaju emas pasti akan berkurang. Namun Lin Nan tidak peduli. Mengenai mata Phoenix, tampaknya perjalanannya tidak sia-sia. Pada saat ini, tubuh raksasa berbaju emas itu menjadi sangat lemah, dan dia tiba-tiba terduduk di tanah. Menatap lukanya lagi, tak ada lagi darah keemasan, melainkan cairan seringan air, dan energi spiritual di dalamnya mulai menghilang. Tidak ada lagi kemegahan sebelumnya. Lelaki misterius itu tampak semakin sombong, sambil tertawa keras, mari kita lihat trik apa yang kamu miliki. Padahal, jika ia berada di puncaknya, raksasa berbaju emas ini pasti punya kesempatan untuk membasmi pria misterius ini. Sayangnya, entah mengapa, ia tidak dapat menghentikan tetua Weng memasuki pemakaman Phoenix kuno, sehingga terjadilah hal ini. Itu hanya bisa menjadi takdir. Kadang-kadang, keberuntungan sungguh membuat frustrasi. Jika memang begitu, maka kau harus mati. Jika bukan karenamu, aku tidak akan terperangkap di sini selama ribuan tahun. Mengapa kau melakukan ini? Kau adalah orang yang hebat saat itu. Bahkan di alam rahasia ini, kau berjalan santai, masuk dan keluar 3 kali seolah-olah kau berada di ruang kosong. Tapi sekarang, kau seperti orang tua di dunia fana, tanpa kemampuan untuk bertarung. Sudah lama aku menyarankanmu untuk bergabung denganku. Dunia ini adalah wilayah kekuasaan kita, tetapi kau telah meninggalkan jalan surga dan ingin menindasku di sini. Sayangnya, keinginanmu itu pasti akan gagal. Pria misterius itu tertawa keras, energi spiritual di sekujur tubuhnya mulai mendidih, dan energi sejati di tubuhnya mulai melonjak. Dia melirik Lin Nan di kejauhan, tetapi hanya meliriknya. Di matanya, Lin Nan hanya seonggok sampah di tahap awal pengendali, tanpa halangan apapun. Bukannya dia tidak memperhatikan Lin Nan, tetapi karena Lin Nan selalu bersikap rendah hati selama ini, dia tidak menunjukkan kekuatannya dan tidak berbeda dengan pengendali biasa. Selain itu, dalam beberapa formasi sebelumnya, kekuatan semua orang ditekan. Dia masih tidak melihat apapun. Pada saat ini, tubuhnya bergerak tiba-tiba dan menyerbu ke arah raksasa berbaju besi emas. Sebuah jurang besar tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi mulai bergulung.
Itu cukup mengejutkan. Pukulannya yang dahsyat tampaknya menembus langit dan bumi. Tidak ada harta karun, tidak ada keterampilan, hanya serangan sederhana, tetapi membawa pesona jalan surga, yang sangat menakjubkan. Sehat, raksasa berbaju emas itu hanya bisa mendesah tak berdaya, dengan ekspresi penuh penyesalan. Pada saat tertentu, ada sedikit tekad di matanya. Saya telah mempraktikkan Taoisme selama 3000 tahun, dan sekarang saya telah jatuh ke titik ini. Meskipun saya telah menyerahkan tubuh saya dan jalan surga, saya tidak menyesal, hanya karena saya telah menekan ibel yang tak tertandingi seperti Anda. Meskipun ini adalah takdirku, aku akan tetap berjuang keras, bahkan jika aku mati, itu tidak akan menjadi hal yang menyedihkan. Pada saat ini, serangkaian suku kata kuno tiba-tiba keluar dari mulutnya, yang tampaknya berasal dari zaman kuno, memberi orang perasaan aneh dan kuno. Kamu gila. Saat suaranya jatuh, ekspresi pria misterius itu tiba-tiba berubah dan dia berteriak keras. Dia dipenuhi kepanikan, seolah tidak menyangka raksasa berbaju besi emas itu akan bersikap begitu tegas. Hanya untuk menindasku, kau tidak hanya menyerahkan tubuh fisikmu, tetapi sekarang kau bahkan telah menyerahkan reinkarnasimu. Kau pantas mati, kau pantas mati. Dengan cara ini, bahkan tanpa meminjam kekuatan Phoenix itu sendiri, serangannya cukup untuk membasmi seorang pengendali di tahap akhir atau bahkan puncak. Inilah yang paling ditakutinya. Serangan ini seolah mengorbankan segalanya yang dimilikinya, sungguh kejam. Langit dan bumi tiba-tiba berubah warna. Lin Nan mendongak dan melihat dunia berubah drastis. Rasanya seperti ada tangan raksasa yang ganas menamparkan laki-laki misterius itu dengan keras, bagai sebuah sangkar, mencoba menekannya dengan paksa. Kamu pantas mati. Di antara langit dan bumi, yang terdengar hanyalah suara geraman marah dan enggan dari pria misterius itu, yang seakan-akan membelah langit dan bumi. Kandang itu tiba-tiba jatuh. Ledakan. Sesaat kemudian, sosok pria misterius itu jatuh terduduk. Bumi bergetar hebat, mengeluarkan suara seperti hendak hancur, yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, sebuah lubang besar yang dalam muncul di tanah, dan terjadilah depresi dalam jarak 100 kaki. Dan di dalam lubang yang dalam itu, sosok lelaki misterius itu berada di dasar lubang, dengan luka-luka yang mengerikan di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia terluka parah oleh pukulan ini. Kamu pantas mati. Kamu pantas mati. Pria misterius itu meraung frustrasi. Ya, aku seharusnya sudah mati sejak lama. Jika aku tidak menginginkan kekuatan Phoenix untuk mencapai keabadian, aku tidak akan sampai pada titik ini. Raksasa berbaju besi emas itu tiba-tiba mendesah, dengan senyum pahit di wajahnya. Pada saat ini, Lin Nan menemukan bahwa kaki raksasa berbaju besi emas itu telah menghilang, dan tampak mulai menghilang seperti gumpalan abu. Ada sedikit rasa keterikatan dalam ekspresinya, dia sangat enggan dan tidak rela, tetapi juga ada sedikit rasa bangga. Aku telah melenyapkan setan demi surga, dan aku tidak menyesal bahkan jika aku mati. Begitu dia selesai berbicara, tubuh raksasa berbaju emas itu mulai menghilang inci demi inci, dan akhirnya menghilang di antara langit dan bumi seperti gumpalan asap hijau. Suaranya yang angkuh tampaknya masih mengalir di antara langit dan bumi. Lin Nan semakin mengaguminya. Pria ini sangat tulus dalam mencari kebenaran. Sayang sekali hasil akhirnya memang seperti ini. Dari pesannya sebelumnya, terlihat betapa bersemangatnya dia. Betapa bahagia dan riangnya dia, tetapi hanya untuk menekan ibel yang mungkin keluar dan mendatangkan malapetaka di dunia, dia menyerahkan seluruh hidupnya, dan akhirnya bahkan jalannya menuju reinkarnasi pun terputus. Inilah yang membuat Lin Nan mengaguminya. Otang pembawa sial, otang pembawa sial, otang pembawa sial, otang pembawa sial semuanya, kau pantas mati juga. Pria misterius itu marah dan sedikit gila. Dia terluka parah. Pada saat ini, pikirannya mulai gagal dan dia berjuang untuk keluar dari lubang yang dalam. Tatapan matanya saat menatap Lin Nan seolah-olah dia sedang menatap orang mati, dengan aura yang ganas. Hari ini, aku membiarkanmu, anak kecil, melihatku dalam situasi yang memalukan. Kau bahkan tidak berpikir untuk hidup lagi. Pergilah ke neraka. Lin Nan tiba-tiba merasa sedikit geli. Kamu dalam kondisi seperti ini, dan kamu masih ingin membasmiku. Aku selalu rendah hati, tetapi aku punya rencana sendiri. Sekarang setelah kau berada dalam situasi ini, kau masih ingin membasmiku dan membungkamku. Seberapa besar hatimu? Lihat saja dirimu sendiri. Kamu tidak yakin apakah kamu bisa bertahan hidup. Apakah kamu mencari kematian? Siapa yang mencari kematian? Aku bisa mengalahkan 10 orang sepertimu. Jadi, Lin Nan perlahan berjalan sejauh 10 kaki di depan pria misterius itu dan berbicara dengan nada meremehkan. Pengadilan kematian. Pria misterius itu langsung marah. Kamu hanya seorang anak laki-laki di tahap awal menjadi pengendali, dan kamu berani berbicara omong kosong di hadapanku.
Siapa dia? Seorang pria kuat yang bahkan berani bertarung dengan burung phoenix itu sendiri. Jika dia tidak ditekan di sini selama 1000 tahun, dia pasti sudah keluar dan menyapu seluruh negeri sejak lama. Sekarang dia dibenci oleh seorang anak, yang tidak dapat dia biarkan dalam keadaan apapun. Namaku Lin Nan. Kamu belum pernah mendengar namaku, jadi kamu tidak tahu apa artinya. Pada saat ini, Lin Nan tersenyum dingin dan berkata ringan. Tubuh pria misterius itu tiba-tiba melonjak pada saat ini, seolah-olah dia ingin melukai Lin Nan dengan satu pukulan. Tiba-tiba terjadilah angin kencang antara langit dan bumi retak, dan membawa serta aura yang tak tertandingi yang mendominasi dunia. Meski sempat terluka oleh kekuatan serangan balik raksasa berbaju emas sebelum ajal menjemput, namun tenaganya tidak terkuras terlalu banyak. Setelah membasmi orang ini, aku akan membasmi orang yang masuk untuk mendapatkan warisan itu, dan kemudian aku bisa meninggalkan alam rahasia Phoenix terkutuk ini. Saat lelaki misterius itu tengah berpikir, tubuhnya bergerak secepat kilat dan dia menyerbu ke arah Lin Nan dengan ganas. Meskipun serangan ini sangat sederhana, serangan itu tampaknya membawa kekuatan surga. Kamu benar-benar pamer. Lin Nan tersenyum tipis dan menggelengkan kepalanya. Detik berikutnya, aura yang berbeda tiba-tiba muncul di matanya, energi sejati di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan auranya meningkat hingga ekstrim pada saat ini. Ledakan, tubuhnya tiba-tiba terangkat, seperti Dewa Ibel kuno, berdiri di antara langit dan bumi. Di belakangnya ada 3 pasang sayap pertempuran 5 elemen, mengalir dengan aura agung yang luar biasa. Dia memegang Dinghai Shenzhen di tangannya, penuh dengan niat membasmi. Dia tampak seperti dewa sejati dunia ini, berdiri di antara surga dan bumi, dengan kekuatan tertinggi, menatap pria misterius yang berlari ke arahnya dengan penuh penghinaan. Kamu pikir kamu siapa? Perubahan mendadak ini menyebabkan tubuh pria misterius itu tiba-tiba berhenti bergerak, dan ada ketakutan di matanya. Pada saat ini, dia sepertinya tidak menghadap sang pengendali, melainkan tubuh burung phoenix yang belum jatuh pada puncaknya. Hatinya dipenuhi rasa ngeri. Saya Lin Nan. Anda belum pernah mendengar nama ini dan Anda tidak tahu apa artinya. Perkataan Lin Nan tadi masih terngiang di telinganya, dan dia mencibirnya. Namun, ketika kekuatan penuh Lin Nan dilepaskan, itu sangat menakutkan. Ini, pria misterius itu tampak ketakutan karena dia mendapati dirinya begitu tidak berdaya. Kalau saja bukan karena serangan raksasa berbaju emas tadi, aku masih bisa melawan. Namun kini, tenaganya sudah sangat berkurang dan timbul rasa putus asa dalam hatinya. Dan saat berikutnya, di mata lelaki misterius itu, bayangan tongkat besar seukuran gunung tiba-tiba jatuh. Serangan ini bahkan lebih kuat daripada serangan yang dilepaskan oleh raksasa berbaju besi emas saat dia mengorbankan dirinya tadi, dan bahkan memiliki momentum yang dapat menembus langit dan bumi. Apakah ini pukulan yang dapat diberikan seorang pengendali? Hatinya dipenuhi rasa ngeri, tetapi sebelum ia bisa menerimanya, bayangan tongkat itu telah menembus kehampaan dan tiba-tiba jatuh. Ledakan. Dengan ledakan keras, seluruh bumi berguncang dan ruang angkasa seakan runtuh. Tiba-tiba terjadi keheningan antara langit dan bumi. Seketika bumi berguncang, tanah yang tak terhitung jumlahnya tersapu ke langit, berguncang, dan segalanya mulai berubah. Bangunan yang tak terhitung jumlahnya hancur menjadi debu oleh serangan Lin Nan. Langit dan bumi tampak tertutup oleh kabut aneh, dan mustahil untuk melihat apa yang terjadi. Wajah Monkey kecil itu penuh dengan kengerian manusia. Dia tidak menyangka bahwa orang yang selalu begitu baik dan yang telah dia bawa kembali akan benar-benar melancarkan serangan yang tidak terduga. Klik, klik. Ruang ini tampak hancur berkeping-keping, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Ledakan. Pria misterius itu kembali terbanting ke dalam lubang yang dalam. Serangan ini bukanlah serangan yang digunakan oleh raksasa berbaju besi emas saat ia memperoleh kekuatan dengan mengorbankan dirinya. Serangan Lin Nan membawa kekuatan surga. Itu dapat mengakibatkan gunung dan laut runtuh dan langit dan bumi terbalik. Lelaki misterius di bawah jurang yang dalam, yang dulunya tak terduga, dengan cara dan rencana yang mengagumkan, kini tergeletak tak berdaya di tanah, sekujur tubuhnya berlumuran darah, matanya penuh kesedihan. Dia tahu bahwa dia telah salah menilai. Dia juga tahu bahwa kehidupan tak terkalahkannya mungkin telah berakhir hari ini. Monkey kecil itu sudah bangun saat itu, tubuhnya dipenuhi bekas darah. Namun, baginya yang memiliki darah dan energi yang kuat, cedera ini tidak berarti apa-apa. Sebelumnya, ia hanya tertekan dan merasa sulit untuk melarikan diri untuk sementara waktu. Saat ini, Lin Nan telah mengalahkan pria misterius itu. Pada titik ini, dia secara alami dapat melarikan diri. Dia datang ke arah Lin Nan dengan penuh rasa terima kasih, menatap Lin Nan dengan serius, seakan ingin menanamkan sosok Lin Nan di dalam hatinya, lalu membungkuk kepada Lin Nan dengan penuh rasa terima kasih. Ayahnya telah berubah menjadi benda mati oleh pria misterius ini. Ia selalu berpikir tentang bagaimana cara membalas dendam, tetapi dengan kekuatannya, hal itu mustahil.
Dan sekarang, keberadaan ini, yang tak terkalahkan dalam misteri pemakaman kuno ini, tergeletak di tanah seperti guk-guk mati, yang membuatnya merasa gembira. Dia menatap Lin Nan dengan penuh rasa terima kasih. Kau harus membalas dendam, dan kau telah menyelamatkanku. Jadi, ini caraku membalas dendammu. Lin Nan tersenyum tipis. Lin Nan menatap Monkey kecil itu dalam-dalam dan sangat terkejut. Dia tahu luka macam apa yang akan ditimbulkan oleh pukulan sekuat itu. Namun setelah sekian lama, luka-luka Monkey kecil itu akhirnya sembuh. Ini sungguh mengejutkan. Seberapa kuat tubuh ini agar memiliki kekuatan pemulihan seperti itu. Pada saat ini, tubuh Monkey kecil itu tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju tempat pria misterius itu berada. Tubuhnya kini telah kembali ke ukuran aslinya, tidak terlalu tinggi dan berlebihan. Saat ini, dia hanyalah seorang anak kecil yang telah kehilangan ayahnya dan bahkan tidak dapat melindungi jasad ayahnya. Dia tiba-tiba jatuh dengan niat membasmi dan napas yang kuat. Tinju yang sanggup menembus gunung itu menghantam keras lelaki misterius itu, melampiaskan amarah dalam hatinya. Ia ingin membalas dendam dan membasmi orang yang membasmi ayahnya. Itulah satu-satunya pikiran yang ada di benaknya. Lin Nan tidak mengetahui identitas misterius ini, dia juga tidak ingin mengetahuinya. Dia hanyalah musuh besar yang ditemuinya di alam rahasia Phoenix, namun kini nasibnya hanyalah kematian, jadi tidak masalah apakah dia tahu namanya atau tidak. Pada saat ini, matanya sudah tertuju ke kejauhan. Setelah perang besar, tanah ditutupi dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya, istana perunggu kuno yang dulu megah telah hancur berkeping-keping, dan daratan kini menjadi tandus. Pada saat itu, api mulai membumbung tinggi di atas tanah, membawa serta napas yang membakar, seolah-olah akan membakar seluruh ruang. Sungguh mengejutkan. Lin Nan menoleh dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Tampaknya tetua Weng, yang memiliki hati seperti binatang tetapi berwajah manusia, telah mewarisi wujud asli Phoenix. Dan pada saat ini, dari arah tertentu, Lin Nan sudah bisa merasakan momentum agung yang meningkat. Pada saat tertentu, tanah mulai retak dan api merah membubung tinggi, seakan-akan hendak membakar seluruh langit hingga kering, sungguh mengejutkan. Tatapan mata Lin Nan menyipit. Sayap pertempuran 5 elemen di belakangnya mengguncang kehampaan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan Ding Hai Shenzhen di tangannya. Pedang Xuan Yuan di tubuhnya berada dalam kondisi siaga tinggi ini mungkin merupakan awal dari pertempuran besar berikutnya. Tanpa penindasan formasi sebelumnya, kekuatan Lin Nan telah mencapai puncaknya dan cukup mengesankan. Pada saat ini, mata Lin Nan tidak bisa tidak fokus, dia melihat rerun dewa dan benda-benda lain di bumi telah menghilang, bahkan suaranya pun hilang. Satu-satunya suara yang tersisa adalah suara Monkey kecil yang memukul tubuh pria misterius itu. Tubuh pria misterius itu telah dipukuli hingga menjadi pasta oleh Monkey kecil itu, tetapi Monkey kecil itu telah jatuh ke dalam kegilaan. Lin Nan tidak punya waktu lagi untuk peduli. Biarkan dia melampiaskan amarahnya. Ini adalah perseteruan hidup dan mati, dan Lin Nan tidak lagi punya niat untuk menyalahkannya. Pada saat itu, matanya tertuju ke bumi di kejauhan, dan dia melihat sebuah cekungan besar di bumi di kejauhan, bagaikan lubang dalam yang terbentuk oleh bintang. Suatu sosok duduk bersila dengan tenang. Api aneh berkobar di sekelilingnya, sungguh mengejutkan, dengan aura membara yang seakan mampu membakar seluruh ruangan. Sosok itu tak lain adalah tetua Weng yang tadi. Pada saat ini, sesosok tubuh agung muncul di belakangnya, dan sosok itu adalah tubuh asli burung Phoenix. Tampaknya dia benar-benar mewarisi Phoenix. Lin Nan berpikir dalam hatinya, dia menggunakan garis keturunan Han Cheng sebagai panduan, membuka pintu pemakaman kuno, dan mengambil semua peluang ke tangannya sendiri. Saya tidak bisa tidak memikirkan kesedihan Han Cheng. Siapa yang tidak mengira bahwa dia akan ditipu oleh orang-orang di sekitarnya? Ini adalah ironi terbesar di dunia. Lin Nan bisa merasakan energi luar biasa antara langit dan bumi, dan dia menunggu dengan sabar. Bukannya Lin Nan sombong, tapi energi yang luar biasa membuat Lin Nan sulit untuk mendekat, jadi dia hanya bisa menunggu sampai warisannya berakhir. Pada saat ini, tetua Weng tiba-tiba mengeluarkan suara keras, tubuhnya tiba-tiba berdiri tegak, dan semua bayangan di belakangnya terserap ke dalam tubuhnya. Momentumnya mencapai puncaknya pada saat ini. Ada ekspresi meremehkan pada ekspresinya. Saya ingin melihat siapa yang dapat menghentikan saya. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya telah tumbuh lebih tinggi dan berdiri tegak dengan kekuatan luar biasa. Saat ini, dia adalah pengendali sebelumnya dan juga Phoenix. Dia telah menjadi satu dengan burung Phoenix dan menjadi penguasa dunia ini. Pada saat ini, mata Lin Nan dipenuhi dengan semangat juang, dan Ding Hai Shenzhen di tangannya juga meledak dengan niat membasmi yang dingin. Apakah itu kamu? Pada saat ini, tetua Weng mengenali Lin Nan, dan matanya dipenuhi dengan kesombongan dan penghinaan. Jika sebelumnya, dia mungkin akan mempertimbangkan apakah Lin Nan menyembunyikan wilayahnya. Namun kini,
Ia telah mewarisi tubuh asli Phoenix. Ia telah menjadi satu dengan Phoenix. Siapakah di dunia ini yang dapat menghentikannya? Pada saat ini, dia menatap Lin Nan dengan pandangan meremehkan. Dia sama sekali tidak menganggap serius Lin Nan. Lin Nan baru berada di tahap awal alam pengendali. Di matanya, dia hanyalah seekor semut yang bisa dibasmi dengan menjentikkan jarinya. Minggir dari jalanku. Dia berbicara dengan sikap bangga. Saat ini, tidak ada apapun di alam rahasia Phoenix yang dapat membuatnya menantikannya. Dia ingin menguasai alam rahasia Phoenix dengan kekuatan yang tak terkalahkan ini. Membuat Wan Fang menyerah adalah apa yang ingin dilakukannya sekarang. Lin Nan mengerutkan kening, auranya agak mengejutkan, tetapi itu hanya untuk seorang pengendali biasa. Lin Nan tidak peduli. Tinggalkan matamu dan aku akan membiarkanmu pergi. Lin Nan berbicara dengan tenang. Bukannya dia tidak punya cara untuk menghentikan warisannya, tetapi tubuh Phoenix-nya telah menghilang, dan sekarang hanya warisannya yang tersisa. Namun, dia membutuhkan mata Phoenix. Begitu warisan itu hancur, perjalanannya akan sia-sia. Lin Nan tentu saja tidak akan melakukan hal bodoh. Pengadilan kematian. Belum lagi dia berada di level seorang pengendali, saat itu dia sudah menjadi sosok yang dominan. Tidak ada yang berani tidak menghormatinya. Dan sekarang, dia bahkan lebih seperti burung Phoenix, membawa kekuatan langit dan bumi. Dan Lin Nan ini, yang hanya makhluk seperti semut, berani memintanya untuk meninggalkan salah satu matanya. Awalnya dia tidak berniat membasmi Lin Nan, tetapi tiba-tiba gelombang kemarahan muncul di hatinya. Saya cukup murah hati untuk tidak meminta mereka berlutut dan menyerah, tapi sekarang Anda melakukan pengkhianatan dan bahkan meminta saya untuk mengampuni salah satu mata saya. Ini sudah merupakan kejahatan besar. Tahukah kamu makhluk macam apa yang sedang kamu ajak bicara sekarang? Suara tetua Weng penuh dengan kesombongan dan keangkuhan. Saat dia melangkah turun, api tiba-tiba muncul dari tanah, seperti peri yang menari. Suhu yang membakar membuat ruangan mendidih. Energi spiritual yang tak terbatas mengelilinginya. Pada saat ini, ia telah menjadi simbol jalan surga. Bahkan seorang pengendali tingkat akhir biasa pun tidak layak mendapat perhatian di matanya. Dan sekarang, di matanya, Lin Nan hanyalah seorang anak kecil yang masih dalam tahap awal menjadi seorang pengendali, meskipun bakatnya mungkin menakjubkan. Tetapi di hadapan kekuatan absolut, siapakah dia? Dulu aku tahu kau manusia, tapi sekarang aku tidak tahu. Tapi aku tidak peduli kau ini manusia apa. Serahkan apa yang aku butuhkan, dan mungkin aku bisa menyelamatkan nyawamu. Kalau tidak, warisan yang kau peroleh dengan kerja keras akan hancur. Itu terlalu kejam untukmu. Kamu mencari kematian. Tiba-tiba, hawa dingin melintas di mata tetua Weng, dan energi sejatinya mulai melonjak. Itu belum semuanya. Di sekujur tubuhnya, api tiba-tiba membubung ke udara dan berputar-putar di sekelilingnya, membawa napas yang membakar. Pada saat ini, dia seperti dewa Ibel kuno. Dengan aura mendominasi dunia. Jika dia tidak bertemu Lin Nan, mungkin dengan kekuatannya, dia akan menjadi tak terkalahkan di alam rahasia Phoenix ini. Sayangnya, tidak ada jika dalam hidup. Suara mendesing. Sosoknya bergerak tiba-tiba dan bergegas menuju ke tempat Lin Nan berada. Terdengar suara angin kencang antara langit dan bumi, dan di belakangnya terlihat rentetan api yang dahsyat, sungguh mengherankan. Bahkan pengendali biasa akan terbakar menjadi abu jika mereka bersendewa dengannya. Inilah yang membuatnya begitu menakutkan. Kalau dulu dia hanya seorang pengendali biasa di tahap awal, tapi sekarang, saat dia mendapat warisan Phoenix, asal dia tidak mati, dia akan menjadi legenda hidup. Pengadilan kematian. Tatapan mata Lin Nan berubah dingin. Dia tidak peduli atau bertanya bagaimana dia merencanakan sesuatu terhadap Han Cheng, tetapi sekarang dia benar-benar ingin membasminya. Bagaimana mungkin Lin Nan tidak marah? Ledakan. Energi sejati dalam tubuhnya tiba-tiba mulai melonjak. Dinghai Shenzhen di tangannya memancarkan sinar cahaya aneh. Niat membasmi yang dingin dapat membekukan pikiran seseorang. Saat berikutnya, tubuh Lin Nan bergerak tiba-tiba, langsung membelah kehampaan, dan sayap pertempuran 5 elemen di belakangnya bergerak tiba-tiba, dengan postur yang mengejutkan. Hanya cahaya ilahi aneh yang tersisa antara langit dan bumi. Dia sebelumnya menyembunyikan wilayah dan kekuatannya. Pada saat ini, Tetua Weng telah menyadari bahwa Lin Nan bukanlah orang yang sederhana. Jika itu adalah dirinya yang sebelumnya, hasilnya mungkin tidak pasti, tetapi sekarang dia telah menjadi bentuk asli burung Phoenix. Di alam rahasia Phoenix ini, siapa lagi yang bisa menghentikanku? Karena kamu ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Tetua Weng tiba-tiba mencibir, dan tubuhnya bergerak dengan keras. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan dengan keras. Pada saat ini, rasanya seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Api menyebar ke segala arah, dan beberapa bangunan yang tersisa terbakar oleh api dari Tetua Weng. Itu belum semuanya. Bumi mulai bergulung,
dan semuanya dalam sekejap berubah menjadi bubuk tak berujung, menyapu antara langit dan bumi. Ledakan. Pada saat ini, salah satu dari dua sosok di langit itu tiba-tiba melesat ke kejauhan. Itu adalah sosok Lin Nan. Wah, aku akan membasmimu seperti semut. Apa kau masih menginginkan salah satu mataku? Suara tetua Weng bagaikan gemuruh guntur, menggelegar melintasi langit dan bumi. Lin Nan menyeka darah dari sudut mulutnya, dengan sedikit kekejaman di matanya. Benar-benar pantas menjadi Phoenix. Pengendali asli yang tidak berarti apa-apa ternyata bisa mengeluarkan kekuatan seperti itu. Sungguh mengejutkan. Lin Nan perlahan menegakkan pinggangnya, dengan sedikit ekspresi bangga di wajahnya. Bahkan jika sekarang kau adalah burung Phoenix, apa yang bisa kulakukan? Mengapa aku harus takut? Dia perlahan-lahan menyimpan Ding Hai Shenzhen di tangannya. Bukannya Ding Hai Shenzhen tidak efektif, tetapi dia ingin melepaskan kekuatan terbesarnya. Matanya penuh dengan kebanggaan, semangat pantang menyerah dan kesombongan. Saat berikutnya, sebilah pedang panjang tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang Xuan Yuan, dengan aura dominasi yang tak terhentikan dan tak seorang pun di dunia dapat menolaknya, tampaknya ia dapat membelah dunia menjadi dua. Inilah kekuatan pedang Xuan Yuan. Di belakang Lin Nan, kelima elemen sayap pertempuran semuanya terbelah, berdiri tegak di udara, seperti ibel abadi. Aku tidak menyangka tubuh Phoenixmu begitu sulit untuk dihadapi. Mari kita lihat apakah kau bisa menahan pedang ini. Ini, saat Lin Nan mengeluarkan pedang Xuan Yuan, perhatian tetua Weng tertarik oleh pedang Xuan Yuan di tangan Lin Nan, dan matanya penuh dengan keserakahan. Dia dapat dengan jelas merasakan fluktuasi luar biasa pada pedang Xuan Yuan, seolah-olah itu adalah senjata dewa. Padahal, baginya, beberapa harta karun tidak ada apa-apanya. Tubuhnya sendiri sudah menjadi harta karun yang paling misterius dan paling kuat. Namun dalam tubuh fisiknya saat ini, sifat manusia masih dominan. Ketika ia melihat sesuatu yang baik, ia secara alami ingin mengambilnya untuk dirinya sendiri. Kalau begitu, datanglah dan ambil sendiri. Lin Nan berbicara dengan tenang, dengan senyum di wajahnya. Jika kau menyerahkan harta karun ini dengan patuh, aku bisa membiarkanmu meninggalkan alam rahasia Phoenix ini. Ada sedikit keserakahan di antara alis tetua Weng. Baiklah, kalau begitu aku akan mengirimkannya kepadamu. Alis Lin Nan tiba-tiba terangkat. Tentu saja, dia tidak benar-benar mengeluarkan pedang Xuan Yuan, tetapi hanya menebasnya dengan santai. Tiba-tiba, antara langit dan bumi, langit dipenuhi dengan suara pedang yang tajam, seolah-olah hendak membelah kehampaan menjadi berkeping-keping. Dengan sikap yang gigih dan agung, cahaya pedang yang besar melesat ke arah tetua Weng. Tetua Weng dapat dengan jelas merasakan ketajaman pedang itu. Bahkan orang kuat di tahap akhir pengendali akan terbasmi oleh pedang ini. Kalau saja aku tidak mewarisi Phoenix, mungkin aku akan kesulitan menangkis pedang ini. Pada saat ini, hatinya dipenuhi rasa ngeri. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Bagaimana jika memang demikian? Kenapa dia bepergian bersamaku dan yang lainnya? Apakah ini juga untuk warisan Phoenix? Ketika tetua Weng memikirkan hal ini, dia dipenuhi rasa takut. Tidak ada alasan bagi Lin Nan untuk bekerja sama dengannya sama sekali. Dia selalu tahu apa yang dia butuhkan. Itu mata Phoenix. Hanya ketika dia tahu bahwa tubuh asli Phoenix perlu diberikan kepada seseorang, barulah dia akan masuk tanpa halangan, hanya untuk menarik perhatiannya. Walaupun aku tidak tahu apa yang akan dia lakukan, sungguh menakjubkan bahwa Lin Nan dapat bertahan sejauh ini demi rencananya. Bahkan ketika Han Cheng pernah memprovokasinya sebelumnya, dia tetap bersikap tenang dan tidak peduli, dan hawa dingin pun menjalar di dalam hatinya. Lin Nan ini sungguh menakutkan. Dan cahaya pedang itu datang bersiul. Ruang itu tampak terbagi-bagi. Dia merasa kejam dalam hatinya dan berkata, aku ingin melihat apa yang mampu kamu lakukan. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, cahaya pedang yang dahsyat tiba-tiba menebas tubuhnya. Ledakan. Terjadi ledakan keras dan darah mengalir antara langit dan bumi. Tubuh Elder Weng sekarang seperti burung Phoenix, tetapi hampir terpotong dua oleh pedang ini. Hal ini membuatnya ngeri dan semakin takut. Karena aku terlalu sombong, aku hampir mati. Ketika aku menatap Lin Nan lagi, kulit kepalaku terasa geli. Monster macam apa ini? Wah, meskipun kamu sangat kuat, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini. Apa kamu tidak tahu, orang itu adalah pemimpin tertinggi para pengendali, dan dia telah terperangkap di sini selama 1000 tahun. Apa menurutmu dia tidak ingin pergi? Hahaha, kalau umurmu habis, kamu akan mati di sini. Tiba-tiba, tubuhnya membengkak tiba-tiba, energi spiritual langit dan bumi menyelimuti tubuhnya, dan suhu yang mengerikan meningkat di angkasa. Saat berikutnya, tubuhnya berubah menjadi burung Phoenix, dan api merah terus menari-nari di sekujur tubuhnya. Tunggu kematian. Burung Phoenix tiba-tiba tertawa dan mengepakkan sayapnya.
Tubuhnya yang besar tiba-tiba menerobos kehampaan dan pergi ke dunia luar. Tentu saja, dunia luar yang disebutkan di sini berada di bawah tanah, dan tubuhnya tiba-tiba muncul di alam rahasia Phoenix. Awalnya, tubuh Phoenix berada di bawah tanah, dan ada ruang di sana, sehingga diperlukan formasi teleportasi kuno. Burung Phoenix dengan rakus menghirup udara dari dunia luar, ekspresinya penuh dengan mabuk. Akhirnya aku keluar. Mulai sekarang, dunia ini milikku. Selain anak terkutuk itu, siapa lagi yang bisa menjadi lawanku? Aku akan membasmi semua orang di sini dan menyebarkan api Phoenix dalam tubuhku ke seluruh dunia. Pada saat ini, dia telah memutuskan bahwa Lin Nan tidak dapat meninggalkan ruang itu. Ruang itu telah terkondensasi ketika tubuh Phoenix mati. Bahkan pendahulu raksasa berbaju besi emas dan eksistensi dengan kekuatan tak terduga di puncak sang pengendali tidak dapat melarikan diri. Satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah menunggu tubuh Phoenix membubarkan ruang. Meskipun kekuatan Lin Nan sangat hebat, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan dengan Phoenix itu sendiri? Dia ditakdirkan untuk tidak bisa keluar. Daging yang lezat sekali. Burung Phoenix menatap dengan rakus ke arah beberapa master tahap awal di tanah, dengan cahaya haus darah bersinar di matanya. Sayapnya bergetar, dan tubuh besar itu langsung berubah menjadi aliran cahaya dan mendarat di depan beberapa orang. Sebelum mereka sempat berteriak kaget, kobaran api yang mengamuk sudah turun. Seketika, api melahap para pengendali ini, dan tarian darah tiba-tiba keluar dari tubuh mereka. Ini adalah esensi darah, esensi kental dari semua darah di seluruh tubuh. Saat berikutnya, cahaya itu berubah menjadi aliran merah panjang dan mengalir menuju tubuh burung Phoenix, lalu menyatu. Api di tubuh Phoenix berkobar lebih hebat lagi, dan momentumnya tampak mulai meningkat pada saat ini. Memakan tubuh para pengendali ini benar-benar dapat memperkuat api sejati Phoenix milikku. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ia duga. Matanya berbinar dan ia langsung mengepakkan sayapnya dan terbang menjauh. Ia ingin merekrut lebih banyak orang untuk membuat dirinya lebih kuat. Kamu tidak pergi. Lin Nan menatap Monkey kecil yang menangis di sampingnya dan bertanya. Monkey kecil itu menatap Lin Nan dengan penuh rasa terima kasih, namun kemudian dia menggelengkan kepalanya, seolah berkata bahwa dia ingin tinggal di sini bersama ayahnya. Meskipun Lin Nan enggan berpisah dengan Monkey kecil itu, dia masih memiliki hal penting yang harus dilakukan. Kalau begitu aku pergi dulu. Lin Nan menatap Monkey kecil itu dalam-dalam, lalu dia mengibaskan sayap pertempuran 5 elemen, tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi aliran cahaya dan melesat menuju langit. Ini bukan langit murni, tetapi langit yang diciptakan dengan kekuatan luar biasa. Sayap pertempuran 5 elemen tidak hanya yang tercepat, tetapi juga dapat terbang melintasi ruang angkasa. Tidak lain hanyalah angan-angan bagi tetua Weng untuk ingin menjebak dirinya di tempat ini. Dia sepenuhnya mampu melakukan perjalanan melalui ruang angkasa dan pergi. Tidak ada yang dapat menghentikannya. Saat berikutnya, sosok Lin Nan muncul di ruang luar. Kenapa kamu keluar? Pada saat ini, jiwa sejati burung Phoenix hendak melarikan diri. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Nan dapat mengikutinya keluar dari ruang itu dalam sekejap. Dia masih merasa puas diri tentang peningkatan kekuatannya yang tiba-tiba setelah melahap tubuh beberapa pengendali, tetapi pada saat berikutnya, sosok seperti Ibel muncul di depannya. Hal ini membuat rasa putus asa muncul dalam hatinya. Apakah kamu masih ingin lari? Lin Nan berbicara dengan ringan, dan pedang Suanyuan di tangannya mengguncang kehampaan. Berlari, itulah satu-satunya pikiran yang tersisa di benak Phoenix. Tidak peduli apakah dia bisa melarikan diri atau tidak, dia harus mencoba. Dia mengepakkan sayapnya, dan si kembar terbang melintasi alam rahasia Phoenix bagaikan kilatan petir. Lari, lari, lari. Ini adalah satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Meskipun Lin Nan hanya mengatakan bahwa dia menginginkan salah satu matanya, bagaimana jika dia ingin membasminya? Lagi pula, mata adalah hal yang paling penting, bagaimana mungkin aku memberikannya kepadanya dengan mudah? Barangkali masih ada secercah harapan. Saat dia melarikan diri, sebuah pikiran muncul di benaknya. Setelah dia melahap pengendali itu, kekuatannya mulai melonjak, dan api sejati Phoenix di luar tubuhnya juga meningkat lebih hebat. Kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk membuat pengendali tingkat akhir sekalipun waspada. Lalu, bisakah aku melahap lebih banyak pengendali dan meningkatkan kekuatanku ke level terkuat? Pada saat itu, mungkin bahkan bocah Lin Nan ini tidak akan menjadi lawanku. Ketika dia memikirkan hal ini, keinginannya untuk bertahan hidup menjadi lebih kuat. Api sejati Phoenix di permukaan tubuhnya membara dengan ganas, seakan-akan hendak melelehkan kehampaan. Saat dia melarikan diri, api yang berkobar mulai menyebar, menelan beberapa pengendali, dan aliran darah murni mengalir ke tubuhnya. Dan momentumnya meningkat inci demi inci. Kehidupan tampaknya tidak akan lama lagi. Itu Phoenix.
Semua orang yang datang ke alam rahasia Feng Hen dikejutkan oleh cara berdarah itu dan menatap langit dengan linglung. Namun kemudian saya melihat burung phoenix besar berlari di langit dan api mulai membubung. Ketika banyak pengendali terkenal di dunia luar meninggal dan berubah menjadi tumpukan mayat putih, semua orang mulai merasa takut. Pemandangan ini membuat kulit kepala seseorang geli. Ini sungguh menakutkan. Semua orang tahu bahwa ini adalah alam rahasia Phoenix, tetapi siapa yang tahu bahwa seekor Phoenix sungguhan akan muncul, dan seekor Phoenix yang dapat membasmi tanpa mengedipkan mata. Dialah sang pengendali dan tokoh teratas dalam kultivasi. Tapi bagaimana sekarang? Itu adalah momen kematian. Hal ini tidak dapat diterima oleh mereka. Hati mereka dipenuhi rasa takut. Pada saat ini, seseorang akhirnya melihat Lin Nan terbang di langit, dan ekspresi semua orang berubah drastis. Siapa dia? Beraninya dia mengejar burung Phoenix ini. Apakah dia tidak tahu apakah dia hidup atau mati? Tidak? Lihatlah, burung Phoenix itu jelas takut padanya. Mungkinkah dia ingin membasmi burung Phoenix itu? Siapa orang ini? Menakutkan sekali. Semua orang terkejut dan merasa pikiran mereka terguncang. Burung Phoenix itu sendiri berada di langit, jadi wajar saja ia bisa mendengar seruan orang-orang ini. Wajahnya muram seperti air. Itu adalah burung Phoenix yang bermartabat, tetapi dikejar-kejar ke seluruh langit oleh seorang anak kecil, harga dirinya pasti sangat buruk. Jadi dia marah dalam hatinya. Api besar menyebar dari tubuhnya dan melahap banyak orang. Mereka memiliki harta karun dan keterampilan misterius, tetapi tidak berguna di hadapan api Phoenix. Puluhan orang terbakar hingga tewas dalam sekejap. Semua orang akhirnya ketakutan dan mulai berlarian, tetapi sayangnya, kecepatan mereka tidak secepat Phoenix dan mereka pun terjebak. Hasilnya hanya satu, yaitu kematian. Tepat ketika semua orang tercengang dan bingung, sambaran guntur tiba-tiba meledak antara langit dan bumi. Kekuatannya tak terkalahkan, bagai auman dewa. Dalam sekejap, sebuah retakan besar yang usianya lebih dari 1000 tahun muncul di tanah. Energi primitif yang tak berujung terpancar dari celah tersebut. Intensitasnya yang kuat menyebabkan semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi terkejut di wajah mereka. Pada saat ini, cahaya pedang yang dahsyat tiba-tiba meledak dari retakan besar itu, dan bahkan pada ketinggian 900.000 mil, retakan tampak diciptakan oleh cahaya pedang. Ketika pedang terhunus, dunia berubah. Artefak apakah itu? Memiliki kekuatan yang begitu mengejutkan. Di tengah cahaya pedang yang dahsyat itu, orang yang berada di depan malah terkena cahaya pedang itu dan terpental sambil memuntahkan seteguk darah. Darah tertumpah di langit. Sekalipun itu adalah seberkas cahaya pedang yang meluap, sang pengendali dapat menahannya. Siapa ini? Satu serangan sebenarnya dapat mengubah warna langit dan bumi. Dan tepat pada saat ini. Lalu, sebuah suara santai terdengar di langit, samar-samar bergema di alam rahasia. Silakan lari. Aku ingin tahu kemana kau bisa lari. Suara itu jelas milik Lin Nan. Saat ini, dia sedang mengejar burung Phoenix. Karena Five Elements Battle Wings, kecepatannya sangat cepat, tetapi kecepatannya hampir sama dengan burung Phoenix. Jadi untuk sesaat, dia merasa sulit untuk mengejarnya. Namun, serangannya dapat menembus kekosongan dalam sekejap. Benar saja, ada luka mengerikan lainnya di tubuh burung Phoenix itu, dan darah mengalir, memenuhi langit. Hujannya deras sekali, membasahi tanah. Dengan hembusan napasnya yang panas, ia melelehkan semua pasir dan batu di tanah. Cukuplah melihat betapa mengerikannya api ini. Beberapa pengendali yang kurang beruntung bahkan tersentuh api. Dalam waktu singkat, mereka berubah menjadi tumpukan abu dan tidak pernah terlihat lagi. Tidak peduli apa yang Anda lakukan, jika Anda terkontaminasi oleh api, akhirnya adalah kematian. Nak, jangan terlalu marah. Burung Phoenix meraung frustrasi, dan suaranya tampaknya dapat membasmi orang. Aku baru saja menindasmu, ada apa? Apa ada masalah? Di langit, Lin Nan berbicara ringan, dengan nada penuh sarkasme. Mengaum. Setelah meraung, burung Phoenix itu memadatkan api sejati Phoenix di dalam tubuhnya, yang dapat membakar apapun di dunia, dan pada saat berikutnya, ia telah turun di depan Lin Nan. Dia ingin membakar Lin Nan menjadi abu. Sayangnya, Phoenix True Fire ini tidak ada apa-apanya bagi Lin Nan. Namun telapak tangan Lin Nan bergerak sedikit, seolah mengambil sehelai bulu, dan bola api yang dapat membakar pengendali itu menjadi abu muncul di tangannya. Seperti peri yang melompat, suhu yang mengerikan mendistorsi kehampaan, tetapi tangan Lin Nan sepertinya tidak merasakannya, dan wajahnya tampak tenang. Semua milikmu ini tidak ada gunanya bagiku. Kulit kepala yang lain terasa geli saat melihatnya, dan burung Phoenix yang diubah oleh tetua Weng menjadi sangat ketakutan hingga ia lari menyelamatkan diri. Monster, ini monster. Siapa dia? Bagaimana mungkin dia hanya seorang pengendali biasa? Dia hanyalah ibel dari neraka. Mengapa aku belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Mengapa? Pada saat ini,
hatinya dipenuhi dengan penyesalan. Jika dia tidak membiarkan Lin Nan mengikutinya, dia tidak akan berakhir dalam situasi ini sekarang. Kalau saja aku tidak memprovokasinya saat berubah menjadi burung phoenix, mungkin hasilnya tidak akan seperti sekarang. Tetapi sekarang dia berada dalam situasi yang sulit dan tidak punya jalan keluar. Dan pada saat ini, Lin Nan berbicara dengan ringan. Aku bilang aku akan membiarkanmu pergi jika kau mengampuni salah satu matamu, tapi kau sangat bodoh. Kalau begitu, kau tidak bisa menyalahkanku. Ledakan. Dengan suara keras, sayap pertempuran 5 elemen di belakang Lin Nan tiba-tiba aktif, dan tubuhnya melesat ke arah burung phoenix sebagai guntur. Saat ini, Feng Huang telah terluka oleh pedang Lin Nan, tubuhnya penuh dengan luka mengerikan dan darah mengalir deras. Pada saat ini, dia berbalik dan melihat Lin Nan berlari ke arahnya dari jauh, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Siapa yang menyangka bahwa dia akan berubah dari seorang pengendali biasa menjadi seekor burung phoenix yang tak terkalahkan. Dia pikir sudah waktunya untuk menjadi raja, tetapi dia berakhir seperti ini. Bahkan, Anda mungkin dipenggal. Semakin dekat ke titik ini, semakin dingin yang ia rasakan di hatinya. Baiklah, karena kau ingin membasmiku dan mengambil mataku, aku tidak akan pernah membiarkanmu berbuat sesuka hatimu, bahkan jika itu berarti kematianku sendiri. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Dengan aura yang tegas, dia menghantam keras ke arah Lin Nan berada. Bahkan jika dia meninggal, dia tidak akan membiarkan Lin Nan bersikap begitu merajalela. Dia akan memberikan segalanya, bahkan jika dia ditakdirkan untuk dibasmi, dia akan menggigit sepotong daging Lin Nan. Ledakan. Saat berikutnya, api merah yang tak terhitung jumlahnya melesat dari langit ke segala arah. Suhu yang mengerikan membakar beberapa pengendali menjadi abu. Banyak orang datang ke alam rahasia Phoenix untuk mencari peluang, tetapi kebanyakan dari mereka terbasmi oleh api sejati Phoenix dan berubah menjadi kekuatan tempurnya yang kuat. Sekarang, api sesungguhnya di tubuh Phoenix telah naik hingga puluhan kaki tingginya, membawa momentum yang mengagumkan, yang cukup mengesankan. Apakah kamu akhirnya berhenti berlari? Ada sedikit senyum di bibir Lin Nan. Jika Feng Huang terus berlari, dia benar-benar tidak akan punya cara untuk menghadapinya. Tapi sekarang, Lin Nan benar-benar tidak keberatan bertarung hebat dengannya. Mengaum, mulut burung phoenix itu tiba-tiba terbuka, dan api yang berkobar keluar dari mulutnya, mengubah tidak hanya tanah tetapi juga udara menjadi lautan api, seolah-olah akan membakar segalanya. Dan Lin Nan berdiri di langit seperti ibel kuno. Sayap pertempuran 5 elemen di belakangnya mengepak lembut, dan pola misterius mengalir terus-menerus. Itulah nafas Tao. Pedang Xuan Yuan di tangannya dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Sekalipun itu adalah dewa sejati tertinggi, dia berani bertarung dengannya. Lebih parahnya lagi, itu hanya burung phoenix kecil. Dan pada saat ini, sosok Lin Nan tiba-tiba bergerak. Dia hanya mengangkat tangan kanannya pelan-pelan, dan di tangannya, dia memegang pedang Xuan Yuan yang misterius dan kuat tak tertandingi. Seketika pedang itu ditebas dengan mudahnya. Apa itu? Beberapa pengendali yang tersisa menatap ke langit, dan tindakan Lin Nan secara alami terlihat oleh mereka. Jika manusia biasa, mungkin mereka akan mengatakan bahwa tindakan Lin Nan hanyalah ayunan pedang. Apa yang aneh tentang hal itu? Tetapi ketika orang-orang ini melihatnya, mereka menyadari betapa besarnya kesenjangan antara mereka dan Lin Nan. Bagaimana mungkin dia hanya mengayunkan pedang di tangannya dengan lembut? Jangan remehkan jurus ini karena tampaknya sederhana. Jurus ini merupakan perwujudan Dao yang agung. Pada saat ini, Lin Nan seperti inkarnasi dari Dao surgawi. Tidak peduli apakah Anda seekor burung phoenix atau naga sungguhan, apa yang Anda lakukan di hadapan Dao surgawi. Mereka semua seperti semut yang dapat dibasmi dengan menjentikkan jari. Beberapa orang di alam rendah, yang belum memasuki alam pengendali, memaksakan diri untuk memperhatikan gerak-gerik Lin Nan dan tiba-tiba menutup mata mereka, dengan darah mengalir di sela-sela jari mereka. Mata mereka terluka karena jalan tersebut. Bahkan mencari harta karun dari langit dan bumi pun tidak dapat menebusnya, dan ia terus meratap di tanah. Saat pedang Lin Nan jatuh, lautan api di langit terbelah menjadi dua bagian, seperti gelombang yang terpisah, berguling menjauh ke kejauhan. Phoenix panik. Dia tidak takut dengan Phoenix True Fire miliknya, jadi apalagi yang bisa dia lakukan untuk melawannya. Meskipun ia memiliki warisan tersebut, karena terlalu banyak waktu, ia tidak dapat melakukan banyak teknik rahasia yang diwarisinya. Pedang Lin Nan tidak menghentikan lautan api. Kekuatan pedang itu belum berhenti, dan masih mengarah ke Phoenix itu sendiri, seolah-olah dia tidak akan berhenti sampai Phoenix terbasmi. Baiklah, baiklah. Karena kau tak memberiku kesempatan untuk hidup, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal, bahkan jika itu berarti kematian. Wujud asli Phoenix, Penatua Weng, sangat marah. Nadanya dipenuhi keputusasaan. Dia tidak lagi memiliki ilusi untuk melarikan diri,
dia hanya ingin melukai Lin Nan dengan serius. Bahkan membiarkan Lin Nan mati akan membuatnya puas. Ah! Langit pun dipenuhi dengan raungan Phoenix yang tak diinginkan, dan sosoknya tiba-tiba mulai membesar. Tubuhnya awalnya sangat besar, tingginya sekitar beberapa puluh kaki. Dan sekarang, amukan api itu langsung terserap kembali dalam sekejap. Tubuhnya tiba-tiba membengkak dan dalam sekejap berubah menjadi monster raksasa setinggi ratusan kaki, membentang di langit, dan tubuhnya memenuhi seluruh langit. Ini, pengendali di bawah segera berseru, dia akan menghancurkan dirinya sendiri. Apakah burung Phoenix ini dipaksa sampai ke titik ini? Bahkan sampai menghancurkan dirinya sendiri. Semua orang terkejut dan tidak mempercayainya. Mereka belum tahu kalau Phoenix ini sendiri adalah transformasi dari sang pengendali dan telah mewarisi warisan Phoenix. Namun, hal itu tidak menghalangi keterkejutan mereka saat ini. Lin Nan benar-benar dapat memaksa binatang mitologi kuno itu ke titik ini. Sekalipun kedua belah pihak menderita kerugian, itu sudah cukup untuk dibanggakan. Sekalipun dia meninggal, dia akan tetap mempunyai reputasi besar. Siapa yang bisa memaksa Phoenix ke titik ini? Berlari. Saya tidak tahu apakah dia bereaksi, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah warna. Jika dia meledakkan dirinya sendiri, semua orang akan mati. Yang lainnya tiba-tiba terbangun dan menyadari bahwa tubuh Phoenix sangat besar, dan tubuhnya penuh dengan api sejati Phoenix. Kalau sampai meledak, belum lagi api Phoenix sungguhannya yang besar. Bahkan badai energi spiritual yang bergejolak bukanlah sesuatu yang dapat mereka hadapi. Jika kekosongan di sini hancur, retakan kekosongan itu bahkan dapat menelan mereka. Bahkan jika mereka tidak mati, mereka akan mengembara ke suatu tempat selamanya dan tidak akan pernah bisa kembali. Begitu menentukan, Lin Nan mengerutkan kening tanpa sadar, bukan karena dia takut pada penghancuran diri Phoenix. Hanya saja, jika burung Phoenix meledak sendiri, maka mata Phoenix akan sulit diperoleh. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, seluruh ruang tiba-tiba berguncang dan kemudian meledak. Api yang tak terbatas mulai berkobar ke segala arah, dan badai spiritual bahkan melanda surga. Ia melahap semua pengendali yang tidak sempat melarikan diri. Dalam sekejap, bahkan bulu mereka pun tak tersisa, dan mereka berubah menjadi tumpukan abu. Entah apa yang dipikirkan Lin Nan, wajahnya tiba-tiba berubah. Tidak baik, Huang Tianba termasuk di antara orang-orang ini. Begitu dia terjerat oleh Phoenix True Fire, dia akan tamat. Lin Nan sangat marah. Apakah kamu benar-benar ingin mati? Bagaimana aku bisa membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Ledakan. Lin Nan mengaktifkan sayap pertempuran 5 elemen, menggambar pola misterius di langit. Pedang Suanyuan di tangannya bahkan lebih kuat, dan benar-benar menghancurkan seluruh lautan api satu persatu. Badai spiritual yang mengerikan terus mengamuk di tubuhnya, tetapi bagi Lin Nan, itu hanya seperti angin sepoi-sepoi saat berjalan-jalan di taman. Hal itu sama sekali tidak berpengaruh padanya, dan dia lebih mengkhawatirkan muridnya. Bagaimana aku tega membiarkanmu mati seperti ini? Hati Lin Nan dipenuhi dengan kekejaman, dan tiba-tiba dia mencengkeram lautan api dengan tangannya yang besar. Tiba-tiba, lautan api yang mengamuk dan tubuh agung burung Phoenix yang menghilang ke kiri dan kanan semuanya terguncang. Namun tiba-tiba sebuah tangan raksasa yang dapat menutupi langit dan bumi jatuh dari langit. Dia menggenggam semua itu erat-erat di tangannya, dan pada saat berikutnya, semua milik Phoenix ada di telapak tangannya. Hanya ini yang perlu dilakukan untuk mengendalikan alam semesta. Seiring dengan lautan api yang tak berujung dan tubuh agung burung Phoenix sebesar gunung, mereka perlahan menyusut bersama tangan raksasa itu, seolah sedang dimurnikan. Namun dalam sekejap, segalanya lenyap, seakan-akan tidak pernah terjadi. Lin Nan memandang sekelilingnya dengan tenang ke segala sesuatu yang telah hancur, merasa sedikit emosional. Pengendali yang mencari peluang itu bernasib malang dan tidak memperoleh apapun, bahkan ia kehilangan nyawanya. Namun, inilah inti dari kultivasi. Tidak seorang pun tahu apa yang akan Anda hadapi. Anda mungkin penuh energi dan semangat pada suatu saat, lalu meninggal pada saat berikutnya. Sayang sekali aku datang ke sini dengan sia-sia dan tidak mendapatkan apapun. Tentu saja, Lin Nan tidak marah. Dibandingkan dengan para pengendali ini, dia jauh lebih bahagia. Bagaimanapun, dia masih hidup. Pada saat ini, tangan besar di langit telah tumbuh sebesar kepalan tangan. Saat berikutnya, tangan yang dipadatkan oleh kekuatan spiritual itu perlahan menghilang. Di langit biru, sebuah benda bulat mengambang dengan tenang. Ini adalah transformasi api sejati Phoenix dan tubuh Phoenix. Pupil mata Lin Nan tiba-tiba mengecil, dan ekspresinya dipenuhi kegembiraan. Apakah ini mata Phoenix? Apakah ini mata Phoenix? Lin Nan menatap benda bulat di tangannya, alisnya menunjukkan sedikit pikiran, tetapi dia sedikit tidak yakin. Segera dia mengambilnya di telapak tangannya dan mengamatinya dengan saksama. Tidak, ini bukan mata Phoenix. Meskipun memiliki aura mata Phoenix,
Ini jelas bukan. Ketika dia memikirkan hal ini, dia tidak dapat menahan perasaan sedikit jengkel. Saya sudah berusaha keras, tetapi saya tidak menyangka akan mendapatkan hasil seperti ini. Sulit untuk menerimanya. Mungkinkah dalam pertempuran tadi, mata Phoenix yang asli hancur akibat penghancuran diri Phoenix itu sendiri? Pikiran ini muncul dalam benak Lin Nan, dan dia merasa sedikit menyesal. Tapi tidak apa-apa, lagi pula, ini barang Phoenix. Lagi pula, ini berguna bagiku. Lin Nan menatap pengendali yang melarikan diri di kejauhan. Biasanya dia sangat angkuh dan perkasa, tetapi sekarang dia berlarian seperti guk-guk, takut akan menabraknya dan dibasmi olehnya. Lin Nan tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir, namun dia tidak peduli. Namun, masih belum ada tanda-tanda keberadaan muridku. Mungkinkah dia telah ditelan oleh api Phoenix? Tidak, saya mengenal murid saya sendiri dan dia pasti tidak akan mati semudah itu. Aku kira dia bersembunyi di tempat itu, bersenang-senang secara diam-diam. Lin Nan memegang pedang Suanyuan di tangannya, menggoyangkan sayap pertempuran 5 elemen, dan mendarat langsung di kuil kuno. Istana kuno ini sangat tinggi dan Anda dapat melihat banyak tempat di alam rahasia Phoenix. Lin Nan duduk bersila di atasnya, mencoba memahami relik di tangannya. Lin Nan tidak yakin apakah benda ini terbuat dari saripati sejati burung Phoenix atau dari daging dan darah. Tetapi apapun itu, selalu ada hal yang baik. Jadi dia memegangnya di tangannya dan mendapat sebuah ide. Momen berikutnya, benda bulat itu tiba-tiba melayang ke atas, lalu jatuh ke mulut Lin Nan dan ditelannya. Benda ini jelas merupakan obat mujarab yang hebat. Dengan pedang Suanyuan di tangannya, dia tidak takut dengan konsekuensi yang mengerikan. Saat sisa-sisa burung Phoenix memasuki perutnya, tubuh Lin Nan bergetar hebat. Tubuhnya tiba-tiba mulai memerah, seolah terbakar, dengan napas yang membakar yang memenuhi ruang antara langit dan bumi. Ledakan, seperti suara lonceng besar, tiba-tiba terjadi gelombang misterius antara langit dan bumi, yang menyebar liar di sekitar tubuh Lin Nan sebagai pusatnya. Pada saat ini, kuil kuno di bawah pantatnya tiba-tiba bergetar, dan kemudian, di depan mata semua orang yang ketakutan, kuil itu tiba-tiba berubah menjadi sesuatu seperti pasir dan mulai berjadewa. Aneh sekali, Lin Nan tidak menyangka hasil ini. Apa-apaan ini? Hati Lin Nan dipenuhi rasa ingin tahu, dan saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan dahsyat mengalir deras di tubuhnya, seolah-olah akan meledakkan tubuhnya. Kamu sudah mati, apa yang bisa kamu lakukan padaku sekarang? Lin Nan berbicara dengan ringan, dengan lambaian misterius yang mengalir di antara tangannya. Saat berikutnya, tubuhnya bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu yang meledak di dalam dirinya. Tidak baik, jantung Lin Nan berdebar kencang, dan dia segera berusaha sekuat tenaga untuk menekan fluktuasi tersebut. Pedang Suanyuan juga diserap ke dalam tubuhnya pada saat pertama untuk menekan fluktuasi yang hebat. Orang biasa akan meledak dan mati di bawah energi yang sangat besar ini. Tapi ini Lin Nan, bukan pengendali biasa. Mengharapkan dia menyerah adalah angan-angan belaka. Dia bahkan membasmi burung Phoenix itu sendiri, jadi kenapa kalau bola ini hanyalah sisa-sisa burung Phoenix? Sebenarnya, situasi saat ini mudah dijelaskan. Bola ini dianggap ditinggalkan oleh Phoenix. Itu setara dengan warisan Phoenix. Tetua Weng mampu memperoleh warisan Phoenix karena garis keturunan Han Cheng. Dan sekarang Lin Nan mencoba untuk secara paksa melahap warisan Phoenix, dan dia tidak ingin warisan Phoenix memengaruhinya. Itulah sebabnya hasil ini terjadi. Ini hanya Lin Nan. Jika itu orang lain, dia pasti sudah mati sekarang. Namun, Lin Nan sedang duduk bersila di udara, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar lagi. Pada saat itu, sebuah lubang sedalam ratusan kaki tiba-tiba muncul di tanah. Itu belum semuanya. Tanah yang tadinya menjadi tempat biasa karena kematian burung Phoenix kini dipenuhi api yang membumbung tinggi. Bukan hanya itu, tampak seperti naga sungguhan yang berguling-guling di bawah tanah. Ada selokan di mana-mana dan suara gemuruhnya tidak ada habisnya. Jika Anda melihat dari udara, Anda akan melihat bahwa seluruh bumi berubah hebat seolah-olah terjadi gempa bumi. Bukan hanya itu saja, bahkan ruangan itu seolah-olah akan runtuh sewaktu-waktu, menimbulkan suara-suara berderak, yang cukup mengagetkan. Beberapa pengendali menemui perubahan ini dan langsung terbang. Apa yang terjadi lagi? Wajah semua orang menjadi pucat karena ngeri. Jika dampaknya terjadi pada jarak belasan atau 100 kaki, mereka yakin bisa mencapainya. Namun, sekarang seluruh alam rahasia Phoenix seperti ini, yang cukup mengejutkan. Wajah mereka semua menjadi jauh lebih pucat. Lihat, itu adalah Phoenix True Fire. Kalau bukan karena orang itu yang membasminya, bagaimana mungkin dia bisa muncul lagi? Perhatian semua orang sekali lagi tertuju pada api Phoenix di atas bumi. Ekspresi mereka berubah drastis, dengan sedikit rasa takut. Mereka sadar akan kengerian benda ini. Begitu mereka tersentuh olehnya,
bahkan jika mereka terbasmi, mereka hanya akan berakhir dengan kebinasaan. Ia langsung berubah menjadi tumpukan abu, bahkan tanpa kemungkinan reinkarnasi. Mereka sangat takut. Semua orang terkejut. Namun, tepat pada saat itu, ada seseorang yang tiba-tiba berteriak keras, suaranya sangat pendek, semua orang menoleh, raut wajah mereka pun tiba-tiba berubah. Aku melihat tubuh pengendali tingkat menengah terpotong-potong menjadi beberapa bagian, dan darah berceceran di langit, itu sangat mengerikan. Namun tidak seorang pun melihat siapa penyerangnya, dan itulah yang menakutkan. Lihat, itu retakan luar angkasa. Seseorang mengenalinya, dan ekspresi orang lain tiba-tiba berubah. Itu memang retakan ruang, bahkan pengendali akan terbasmi jika menyentuhnya. Mereka tidak memiliki sayap pertempuran 5 elemen milik Lin Nan, jadi mustahil bagi mereka untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Pada saat itu, mereka benar-benar tidak punya cara untuk pergi ke surga atau memasuki bumi. Ada api Phoenix di tanah dan retakan di langit. Ini adalah pemusnahan yang kejam. Hati setiap orang dipenuhi dengan keputusasaan. Hatiku pun dipenuhi rasa takut. Cepat lari, angkasa di sini tidak stabil, bahkan retakan angkasa pun muncul. Kalau kita tidak pergi, kita semua akan mati di sini. Beberapa orang tiba-tiba menjadi takut dan ingin melarikan diri. Dan pada saat ini, mereka tiba-tiba melihat ke satu arah. Mereka bahkan untuk sementara lupa tentang keberadaan celah ruang angkasa. Tetapi api sejati Phoenix di atas bumi sebenarnya bergulir ke arah itu seperti aliran air. Tidak hanya itu, ada pilar energi spiritual yang megah dengan ketebalan ratusan kaki yang menghubungkan langit dan bumi. Pemandangan itu sangat mengerikan. Tekanan yang sangat mengerikan datang dari arah yang jauh itu. Seluruh rakyat tak kuasa menahan diri untuk tak mendarat ke tanah dan berlutut di tanah bagaikan rakyat yang menanti datangnya sang raja. Dan pada saat ini, tiba-tiba turunlah sebuah sosok dari arah itu, dengan wajah yang tak tertandingi di dunia. Lin Nan lah yang telah menelan warisan yang ditinggalkan oleh Phoenix. Tatapan matanya dingin dan penuh kebanggaan. Tampak seolah-olah bintang-bintang berkelap-kelip di matanya. Retakan ruang angkasa yang sangat besar selebar ratusan kaki diam-diam lewat, dan orang-orang yang berlutut di tanah dipenuhi dengan kengerian. Ini adalah retakan ruang angkasa yang dapat membasmi pengendalinya. Namun pada saat berikutnya, mata semua orang terbelalak. Namun Lin Nan hanya melambaikan tangannya dengan santai. Retakan ruang angkasa yang lebarnya beberapa ratus kaki dan dapat membasmi semua pengendali di sini tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Semua orang tiba-tiba menjadi pucat. Alam macam apa ini? Pada saat ini, hampir semua praktisi bahkan tidak berani bernapas. Seluruh ruangan begitu menyesakkan sehingga mereka bahkan tidak bisa bernapas. Semuanya, keluarlah. Mulai sekarang, aku, Lin Nan, akan bertanggung jawab atas segalanya. Aku akan bertanggung jawab atas alam semesta. Tertawa, Lin Nan yang berdiri di udara langsung melambaikan tangannya, dan pada saat pertama, gambaran seluruh alam rahasia Phoenix muncul dalam pikirannya. Panggilan, angin kencang tiba-tiba bertiup, menyapu seluruh alam rahasia Phoenix, dan para praktisi itu lenyap dalam sekejap. Lin Nan adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh alam rahasia Phoenix. Hehe, laut angin dan petir. Kakak akhirnya memahami jalan surgawi tertinggi di sini. Hancurkan alam rahasia Phoenix. Ledakan, dalam sekejap, seluruh alam rahasia Phoenix tampak terbalik. Saat mendongak, celah angkasa seperti jurang tiba-tiba terbentuk dan dengan cepat menelan seluruh alam rahasia Phoenix. Ledakan, ledakan, ledakan. Pemandangan yang mengejutkan itu mulai meluas secara bertahap keluar, dan bahkan seluruh lautan angin dan guntur mulai bergerak. Sekarang, di dalam kehampaan yang tak berujung, berdiri sebuah istana. Ledakan, dalam sekejap, seluruh aula tampak bergerak kuat dan bergemuruh. Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap, Dewa Yu Chen dengan cepat melesat maju dengan ekspresi ngeri. Dia telah naik dalam waktu yang lama, dan ini adalah pertama kalinya situasi seperti ini terjadi. Namun, meskipun dia mencari semua bintang spiritual, bintang suci, bintang asli dan berbagai ruang, dia tidak menemukan petunjuk berharga apapun. Ledakan-ledakan. Pada saat ini, gemuruh di aula masih berlanjut, dan aura yang kuat tiba-tiba menyapu seluruh aula, menyebabkan semua dewa tertinggi yang hadir menjadi panik. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka merasa panik. Semuanya berjalan lancar sampai sekarang, kok tiba-tiba terjadi seperti ini hari ini? Apakah ini lautan angin dan guntur? Tiba-tiba, seorang dewa tertinggi membuka matanya dan wajahnya tiba-tiba menjadi tegang. Setelah diingatkan olehnya, semua dewa tertinggi yang hadir tiba-tiba gemetar dalam hati mereka. Lautan angin dan guntur ini sebenarnya berbeda dengan angkasa luar manapun, bahkan sudah melampaui cakupan seluruh angkasa. Tempat ini bagaikan jantung seluruh galaksi, meski di permukaan tampak bukan apa-apa, bahkan bukan dao surgawi tertinggi.
Namun, begitu seseorang memahami jalan surgawi tertinggi, ia akan menjadi tak terkalahkan, bahkan dapat mengendalikan semua planet di galaksi hanya dengan satu pikiran. Inilah lautan angin dan guntur, pusat galaksi yang tersembunyi. Mendesis. Bahkan saat Dewa Yu Chen mendengar sesuatu mungkin telah terjadi di laut angin dan guntur, dia tak dapat menahan diri untuk tidak menjadi sedikit panik. Karena Lin Nan ada di sana. Lin Nan adalah murid yang paling dia hargai selama bertahun-tahun, dan juga orang yang paling dia banggakan. Jika sesuatu terjadi di Laut Fenglei, apa yang akan dilakukan Lin Nan? Tertawa. Pada saat ini, dia buru-buru memindahkan seluruh kesadaran spiritualnya ke lautan angin dan guntur dengan suasana hati yang gugup. Sisi lain. Di langit di atas ruang 9 domain, Lin Jianhao, Mo Xikong dan pengendali lainnya sedang menyelidiki apa yang terjadi di planet-planet di seluruh galaksi. Ledakan. Namun, suara gemuruh yang memekakkan telinga tiba-tiba meledak di atas kehampaan yang tak berujung. Pada saat ini, semua planet di seluruh galaksi mulai berguncang, seolah-olah akhir dunia akan segera tiba. Apa yang sedang terjadi? Lin Jianhao pertama kali berteriak kepada pengendali lainnya. Dia baru saja berpatroli di seluruh galaksi, tetapi tidak terjadi apa-apa yang istimewa, jadi dia bertanya. Aku tidak tahu, sepertinya itu adalah nafas Dao Surgawi tertinggi. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Dao Surgawi tertinggi muncul di sini? Aura yang kuat sekali, apa yang terjadi? Feng Leihai, sesuatu pasti telah terjadi pada Feng Leihai. Dalam sekejap, semua pengendali mulai berbicara. Akan tetapi, ketika nama Feng Leihai disebut, semua pengendali yang hadir langsung menutup mulut. Jadi bagaimana jika sesuatu terjadi di Laut Fenglei? Mereka dapat mengendalikan seluruh galaksi, kecuali lautan angin dan guntur, dan mereka sendiri bahkan tidak tahu alasannya. Mungkin, jalan surgawi tertinggi di lautan angin dan guntur telah melampaui seluruh galaksi. Oh, Nan-er, masih ada lagi. Tertawa. Setelah terdiam sejenak, Lin Jianhao langsung bereaksi dan menjerit kaget. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, tubuhnya melesat keluar dengan kecepatan yang amat cepat. Bahasa Inggris. Pada saat itu, semua pengendali yang hadir tercengang dan langsung bereaksi. Sudah saatnya menantu perempuan baptis kita berkumpul. Mari kita selamatkan mereka terlebih dahulu. Yang pertama, King Yu, pengendali kehidupan, harus pergi. Yang kedua, Yu Fengwu, pengendali waktu, harus pergi. Pada saat ini, Mo Xikong, sebagai pengendali ruang, segera mulai menggunakan hukum ruang untuk memindahkan mereka. Dalam sekejap, lelaki tua berjubah abu-abu muncul di setiap planet. Orang-orang tua itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Setelah tiba di planet itu, mereka menemukan orang-orang dan menghilang dengan suara BIU. Hei, kenapa kau menangkapku? Aku sedang berlatih, Yu Fengwu yang ditangkap pengendali waktu tengah berjuang melawan, namun tiba-tiba ia melihat Meng Bingyun di sampingnya dan matanya terbelalak karena terkejut. Desir. Kemudian, King Yu muncul, Miao Yi muncul, Yu Xiner muncul, bahkan Ouyang KR pun muncul. Di tengah kehampaan yang tak berujung itu, tampak seperti sebuah keluarga besar, tetapi kebanyakan dari mereka adalah gadis-gadis cantik. Apa yang sebenarnya terjadi padamu? Pada saat ini, seorang gadis muda tiba-tiba bertanya dengan suara malu-malu. Semua orang melihat ke arah suara itu, tetapi mendapati bahwa mereka tidak mengenal orang itu dan langsung menunjukkan ekspresi bingung. Dia Yun. Dalam sekejap, Miao Yi menjadi orang pertama yang berteriak, lalu menatapnya dengan bingung. Di sini, semua orang ini adalah wanita atau orang kepercayaan Lin Nan. Tentu saja, Su Yutong, yang duduk di pojok, tidak berbicara. Dia tidak ingin semua orang memperhatikannya. Melihat begitu banyak saudari cantik di depannya, dan topik yang mereka bicarakan adalah Lin Nan, dia langsung mengerti. Apa yang terjadi? Apakah terjadi sesuatu pada kakak Nan? Murong Yuyan bertanya dengan suara menangis dan kemudian gugup. Tertawa. Namun, pada saat ini, sesosok tiba-tiba muncul di atas para wanita itu. Dia mengenakan jubah tau putih, dan 5 pasang sayap di belakangnya memancarkan cahaya suci, seperti bidadari dari negeri dongeng. Gadis kecil, kamu sudah setua ini, tidak baik menangis. Desir. Begitu suara itu terdengar, dalam sekejap semua mata gadis-gadis itu tertuju pada pemuda tampan di udara. Kakak Nan, sekarang semua orang sudah ada di sini, izinkan aku memperkenalkan kalian kepada beberapa saudari yang baik. Melihat perhatian gadis-gadis itu tertarik padanya, Lin Nan tersenyum tipis, pikirannya langsung berubah, dan ruang dalam pikirannya langsung terbuka. Putri Piao Xiang, Lin Si, Su Zi, Ai Yufei, Huan dan yang lainnya berjalan keluar perlahan dalam sekejap, dan setiap gadis memiliki senyum bahagia di wajah mereka. Bersatu kembali. Semua orang akhirnya bersatu kembali. Saudari-saudariku,
Aku mengusulkan agar kita mulai mengundi setiap hari untuk menentukan bagaimana suami-suami kita seharusnya didistribusikan. Engah. Ketika Lin Nan mendengar kata-kata ini di udara, dia terhuyung dan hampir jatuh dari udara. Begitu pikirannya berputar, semua planet di seluruh galaksi, serta dewa tertinggi seperti Yu Chen Sangxian dan pengendali seperti Mo Xikong, semuanya muncul dari pikirannya. Dia berhasil. Dia menjadi dewa yang paling berkuasa di atas semua jalan surgawi. Dia adalah dewa. Yang lainnya menguasai planet dan galaksi. Tapi bagaimana dengan Lin Nan? Dia tidak hanya mengendalikan planet dan galaksi, tetapi dia juga mengendalikan seluruh dao surgawi tertinggi. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tapi bagaimana dengan bumi? Bagaimana dengan kampung halaman yang dinantikan Lin Nan? Saat dia membalikkan tangannya, garis-garis hukum misterius di telapak tangan Lin Nan menjadi sangat jelas. Sebuah planet yang mempesona berputar perlahan di Bima Sakti di telapak tangannya. Akhir buku. Amat.